501. Fatih menghindari tatapan Kaisar. Ayah, bukankah kamu mengatakan untuk melakukannya dengan benar atau tidak melakukannya sama sekali? Ya, Kaisar tumpul. Itu adalah berita yang luar biasa bahwa putranya telah melampaui dia, tetapi untuk situasi yang berubah menjadi keadaan ini membuatnya sedih. Di antara putra-putranya, dia mengenal mereka semua luar dan dalam, kecuali si gendut. Bukan karena dia dibutakan dengan cinta kebapaan, tetapi karena anak itu menyimpan semuanya terlalu dekat dengan dada selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa dipilih Kaisar bahkan untuk membuat sketsa kasar. Keserakahan dan kemunafikan putra mahkota, impulsif putra kedua, semuanya menjadi sasaran empuk bagi taktiknya. Hanya putra bungsunya yang tidak pernah meninggalkan apapun. Sampai saat-saat terakhir, Kaisar akan menyambut serangan dua putranya yang pertama dengan tangan terbuka, tentu saja memiliki kemungkinan-kemungkinan. Sementara kepindahan putra ketiganya pasti akan muncul tiba-tiba. Kamu tahu tentang trik meracuni putra mahkota? Kaisar menghela nafas. Fatih mengangguk. Aku telah memasukkan seseorang ke dalam lingkarannya, tetapi apakah ayah kekaisaran juga tidak mengetahuinya? Dengan sifat hati-hati Anda, satu-satunya cara untuk diracuni adalah jika Anda membiarkannya terjadi karena pilihan. Apa? Putra mahkota dan Yongning terkejut. Kaisar mengangguk pahit. Aku memang tahu, tapi saya bahkan lebih sadar bagaimana tubuh saya berkurang satu hari demi hari yang menyiksa. Saya menyadari bahwa menggunakan kejahatan putra mahkota hari ini akan jauh lebih baik untuk membuka masa depan Anda. Putra mahkota tersedak. Ayah kekaisaran, bukankah aku putramu? Mengapa Anda menggunakan saya untuknya? Itu tidak menggunakan Anda, tetapi hanya membimbing Anda. Apa yang terjadi hari ini adalah karena sifat serakahmu. Kaisar mencibir. Kamu menuai semua yang kamu tabur. Seorang suci tidak memiliki keinginan, meskipun itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Fatih membungkuk. Aku akan mengingatnya. Tidak, akulah yang seharusnya. Kaisar berkata, topik terakhir adalah memberi putra mahkota satu kesempatan terakhir. Dia hanya harus memberi saya respons yang tepat dan saya tidak akan meminum racunnya. Apakah Anda akan membuat pilihan yang sama, Conger? Fatih menjawab, sukses dibangun di atas tulang orang lain. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Saya tahu saya membuat pilihan yang tepat. Selalu menyerang dengan benar atau tidak pernah menyerang sama sekali. Bahkan jika kerabat Anda yang menghentikan Anda harus menghancurkan mereka dengan impunitas yang sama seperti orang lain. Itulah yang membuatmu menjadi penguasa. Kaisar memuji. Putra mahkota berdarah di dalam. Putri Yongning menyaksikan semuanya dengan mata tanpa penglihatan, sebelum semua kembali padanya dan dia mengoceh. Kamu gila, semua orang gila. Dia lari sambil menangis dan menabrak dada lebar seseorang. Saat dia melewatinya, pria itu menangkapnya. Sudah lama sekali, putri, tapi sifat agresifmu tidak berubah sedikit pun. Keluarga kekaisaran mengerutkan kening pada nada yang akrab. Yongning mengangkat wajahnya yang imut dan menyambutnya adalah senyum jahat khas Zuo Fan. Zuo Fan. Yongning melompat ke dalam pelukannya, menangis untuk hidupnya. Pelayan terbaik di bawah surga membeku di sana dengan tatapan bodoh. Yung Suang di sisinya merasa kesal karena alasan yang tidak diketahui, menarik pakaian Yongning dengan lembut tapi tegas. Yongning, ada apa? Yongning hanya memeluk lebih erat dan menangis lebih keras. Mulut empat macan Tian Yu berkedut, ada apa dengan Marsal yang selalu mendapatkan gadis-gadis? Kami tidak kalah keren darinya. Hanya karena gelar Marsalnya memiliki karakter keren di dalamnya, apakah itu berarti dia adalah sasarannya? Luo Yunhai mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memutar matanya. Setidaknya saudara perempuanku yang cemburu tidak ada di sini untuk meledak. Hanya para tetua yang menerimanya dengan tenang dengan senyum samar. Steward Zuo benar-benar Casanova, sebenarnya terlalu berlebihan, hehehe. Dengan putri yang menangis terseduh-seduh, Zuo Fan sangat tersesat sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangannya. Sambil mendesah, dia menjatuhkannya dengan pukulan tepat di leher. Rombongannya membeku kaku. Pramugari Zuo, apa yang kamu lakukan? Li Jingtian bertanya. Zuo Fan menyerahkan Yongning kepada Yun Suang yang tercengang dengan mengangkat bahu. Dia terlalu putus asa. Ini satu-satunya cara untuk menenangkannya. Persetan. Semua orang memakai wajah gelap. Steward Zuo terlalu kasar. Seseorang harus memperlakukan gender yang lebih adil dengan belas kasih. Itu berlaku 2 kali lipat untuk sang putri. Tidak kasar seperti Anda. Empat macan Tian Yu menangis dengan air mata kering. Mengapa seorang kasar yang kasar mendapatkan gadis-gadis sementara kita berempat yang tampan mendapatkan nada? Yung Suang mengambil saudara perempuannya yang tersayang, tetapi memastikan untuk membuat lubang di Zuo Fan dengan matanya. Meskipun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan mistis, dia tidak membencinya karena itu. Bahkan, dia lebih ceria. Setidaknya Zuo Fan tidak memiliki perasaan padanya.
Para pelayan bodoh yang ketakutan terbangun karena panggilan Zuo Fan dan membawanya pergi saat dia berjalan ke aula. Sang dalang, Kaisar Tianyu, segera terlihat. Waktunya untuk mengakhiri ini. Kaisar melihat mereka masuk dengan tatapan tercengang. Aku benar-benar kalah. Fatih memperhatikan Zuo Fan dengan tatapan yang dalam. Hahaha, Yang Mulia, kita bertemu lagi. Zuo Fan melihat Kaisar berwajah gelap, jelas diracuni, dan tertawa. Apa ini, pertengkaran keluarga? Orang-orang di belakangnya terkekeh. Jika ini pertengkaran, lalu mengapa ada mayat di sekitar? Saya tidak berani berpikir seperti apa permainan kekuatan itu. Mengabaikan kata-katanya yang menggigit, Kaisar berkata, kedatanganmu berarti kekalahan Tuo Batis Han. Naga surgawi dan penjaga bayanganku juga tidak akan kembali, kan? Tepat, saya, misalnya, tidak pernah meninggalkan jalan buntu. Zuo Fan tertawa. Kebenaran menyakitkan tidak peduli berapa banyak Kaisar meramalkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meratap. Dia butuh waktu lama untuk mengatakan, Zuo Fan, saya tahu semua tentang Anda dan klan Luo. Anda tidak memiliki kekuatan untuk berhasil, jadi bagaimana? Hahaha, itu terus menunjukkan, pada kenyataannya, bahwa Anda hampir tidak tahu apa-apa tentang saya. Zuo Fan melihat ke belakang, pada anak buahnya, dan mereka juga tertawa. Klan Luo telah berjalan seperti yang diinginkan Kaisar, tidak berdaya untuk melawan. Kemudian Zuo Fan hanya menghabiskan beberapa hari dalam membangun 100.000 pasukan boneka perang yang kuat melawan jutaan Tuo Batis Han, sambil melepaskan 5 ketidakkekalan pada para tetua sekte penjinak binatang. Hanya 2 kartu as ini saja yang membalik meja. Tak satu pun dari mereka adalah skenario yang bisa diprediksi Kaisar, tidak peduli seberapa banyak dia melakukan brainstorming. Atau bahwa Zuo Fan bersama sekte perencana setan. Yang terakhir itu akan membantu Kaisar membuat rencana yang sama sekali berbeda. Bahkan, itu akan membuatnya membuang rencananya keluar jendela dalam hal ini. Tetapi karena ketidaktahuan dia merencanakan semuanya, mengarahkan semuanya, dan kemudian kehilangan semuanya. Anak buah Zuo Fan tahu segalanya, tentu saja, dan menertawakannya seperti pemenang. Kurang detail, tetapi mengetahui akhir cerita, memberitahu Kaisar bahwa Zuo Fan telah melakukan sesuatu yang monumental untuk membalikkan keadaan. Dan ini semua adalah langkah yang diambil Zuo Fan setelah mengetahui papan dan pemainnya. Kaisar menghela nafas. Kamu sudah mengetahui semuanya sejak awal, bahkan kesepakatanku dengan Quan Rong, dan membuat rencana. Hanya sedikit orang yang terlibat, dan mereka adalah pembantu saya yang paling terpercaya. Bagaimana kamu tahu? Zuo Fan tersenyum sadis, menunjuk Yun Suang. Sama seperti Yang Mulia, jika ragu tanyakan pada Imam Besar. Nona Suanger adalah bantuan yang ditawarkan Yun Suanji secara pribadi kepada saya. Dan dengan sedikit bantuan dari diri saya sendiri, saya bisa memanfaatkan semuanya, hahaha. Yun Suang tersipu, pikirannya pergi ke acara tertentu. 502. Mata Parish hanya bisa melihat arah takdir, bukan detailnya. Saya sepenuhnya menyadari kekurangan mereka dan tidak mungkin bintang-bintang akan mengungkapkan tentang saya dan Quan Rong yang memiliki kesepakatan. Kata Kaisar sambil menatap Yun Suang tetapi menggelengkan kepalanya. Zuo Fan mengangguk. Benar, Suanger tidak bisa mengatakan faktanya, hanya siapa yang nasibnya naik, turun, bangkrut atau mendapatkan emas yang sudah lebih dari cukup. Zuo Fan menyeringai. Saat delegasi Quan Rong memasuki ibu kota kekaisaran, mereka berada di puncak permainan mereka, karena mereka datang untuk mendapatkan bagian mereka. Pembacaan Legend Estate dan Zuge Changfeng menunjukkan pertumbuhan juga, yang juga masuk akal. Mungkin karena bersekongkol dengan Quan Rong atau gerakan Quan Rong yang melayani tujuan mereka. Dan kemudian ada prediksi klan Luo, terlihat sangat datar, jika boleh saya katakan. Cukup adil, karena Quan Rong tidak datang untuk kita, tetapi untuk membuat tangki septik ini berputar dengan baik. Dan dengan dasar goyah klan Luo, itu mempengaruhi kami cukup sedikit. Meskipun Zuo Fan mengalihkan senyum menyeramkannya kepada Kaisar. Kenapa nasib Yang Mulia melonjak saat Quan Rong ada di sini, bahkan lebih tinggi dari 4 lainnya? Ini tidak masuk akal. Quan Rong dan Tian Yu adalah musuh, bagaimana kedatangannya dapat meningkatkan nasib Yang Mulia? Saya tidak pernah mempertimbangkan kesepakatan teduh Anda, Yang Mulia, karena itu benar-benar tabu. Kesalahan yang diremehkan akan membuat semua orang terlibat dan kekuatanmu akan dicabut. Saya meminta Suanger melihat nasib berkali-kali untuk memastikannya. Dengan menghilangkan semua kemungkinan rasional, Anda sampai pada jawabannya, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya. Yang Mulia, Anda baru saja memunggungi semua orang, membuat kesepakatan curang dengan Quan Rong. Saat itulah semua perencanaanku dimulai dan aku meminta para tetua menggali bunker untuk bersiap melawan serangan Quan Rong. Zuo Fan terdiam. Kaisar menghela nafas. Kamu sangat pintar. Dengan bantuan gadis suci, inilah hasilnya. Tidak perlu menggurui saya, Yang Mulia adalah jenius sejati di sini, meskipun dogmatis, mengusir semua orang. Yun Suanji,
Dugu Zantian, Suge Changfeng, daftarnya terus berlanjut. Zuo Fan tertawa. Yun Suang membeku. Maksudmu kakek, Suanger, aku tahu kematian Yun tua telah menyiksamu. Aku bilang aku akan membalaskan dendammu, tapi saat itu bukan waktu yang tepat. Sekarang saya persembahkan kepada Anda si pembunuh, agar Anda sendiri yang membalas dendam. Zuo Fan melanjutkan, benarkah, Yang Mulia, Anda telah membunuh Yun Suanji? Petik 2. Apa? Yun Suang memperhatikan pria lesu dengan mata merah. Kamu. Kaisar mengangguk. Imam besar adalah menteri yang berharga bagi bangsa kita, dan saya. Saya telah menceritakannya berkali-kali, memberinya terlalu banyak informasi. Dia mengetahui tentang rencana saya dan menentangnya. Bahkan mengandalkan Zuo Fan, pengkhianatan yang tidak bisa tidak terjawab. Klan Yun bekerja untuk kemajuan dunia ini. Pada pendirian kerajaan kita, para leluhur pasti memikirkan orang-orangnya juga. Tapi Yang Mulia bertindak untuk alasan egoisnya sendiri, bahkan membawa musuh ke tanah kami, membiarkan Kuan Rong menginjak-injak orang-orang Tian Yu. Tuan Yun Suanji tidak akan setuju. Satu-satunya pilihannya adalah meminta saya untuk mengubah masa depan ini. Zuo Fan menghela nafas. Dengan takdir dan keberuntungan, aku melawan pasukan Kuan Rong yang tangguh. Kaisar mengeluarkan senyum mencela diri sendiri. Kartu truf terkuatnya telah digagalkan. Itu menunjukkan bahwa surga terus menjaga orang-orangnya. Mata Yun Suang terbakar, tinjunya kencang, amarahnya memuncak. Dugu Feng membungkuk. Nona Suanger, Anda bukan satu-satunya yang memiliki keluhan terhadap Kaisar. Saya sendiri punya beberapa pertanyaan. Setelah semuanya terungkap, Nona Suanger bebas untuk mengakhirinya. Yun Suang mengangguk, menyimpan aliran deras yang mengamuk itu. Dugu Feng memulai. Yang Mulia, bagaimana jutaan tentara Kuan Rong menyeberang dalam semalam dan menyergap kami? Tidak mungkin kamu bisa menyembunyikan ini dari tentara Dugu. Hahaha, bahkan Suge Changfeng tua hanya bisa menyelinap masuk paling banyak 100.000. Tidak ada cara bagi saya untuk melakukannya, bukan tanpa menarik perhatian dua pilar. Kaisar berbalik. Zuo Fan, kamu pintar. Bisakah kamu menjawabnya? Zuo Fan menyipitkan mata, tetapi tertawa. Batu elemental nasional. Mata Kaisar terbelalak. Dugu Feng tercengang. Batu elemental nasional yang digunakan dalam debat esoterik. Benar, batu elemen nasional adalah yang terbaik dalam menggerakkan pasukan dan berada di bawah pandangan semua orang. Yang Mulia menggunakan debat esoterik sebagai kedok untuk mengeluarkan mereka dari istana kekaisaran. Dan saat berada di Gunung Bisking, saya bertemu dengan gadis Kuan Rong tertentu. Mereka harus berada di sana untuk mendapatkan kuncinya. Dan ketika debat esoterik berakhir, semua orang akan fokus pada 7 rumah bangsawan sementara mereka menyelinap masuk, menunggu. Penjelasan Zuo Fan seolah-olah dia ada di sana. Dia berbalik ke arah Fang Qiubai yang selalu diam. Tuan Fang, Anda bertanggung jawab atas masalah ini dan seharusnya sudah sadar, kan? Fang Qiubai mengangguk. Benar, hahaha, aku telah meremehkanmu, Zuo Fan. Saya mengerti sekarang mengapa saya kehilangan semuanya. Anda tahu segalanya. Kaisar tertawa dengan air mata. Namun Anda tidak pernah khawatir ketika Anda berurusan dengan Regent Estate bahwa saya akan mengarahkan pandangan saya ke kota Wingeze. Tidak sedikit pun. Yang Mulia telah merencanakan untuk menggunakan orang luar ketika perang saudara berakhir, tidak sehari lebih cepat. Zuo Fan sombong. Kuan Rong adalah kartu truf terbesar Yang Mulia dan lokasi delegasi mereka adalah tempat pertama yang diserang. Sementara Anda selalu mengobarkan perang Regent Estate dan Luo Clan, mengirim tentara Dugu, naga surgawi dan raja bayangan untuk mengambil kepala kita, itu semua hanyalah kedok. Satu-satunya tujuanmu yang sebenarnya adalah menyingkirkan Dugu Zantian dan Suge Changfeng, menteri terhebatmu. Setelah pengadilan bagus dan bersih, Anda akan memulai kampanye di klan Luo yang lemah, hasil yang mudah untuk pasukan Kuan Rong yang perkasa. Kaisar menatapnya. Lalu mengapa aku tidak memindahkan Dugu Zantian untuk membunuh kalian semua dan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya? Yang Mulia paling tahu Marsekal Dugu. Dia setia pada suatu kesalahan. Dia tidak akan pernah setuju dengan kesepakatanmu dengan Kuan Rong. Anda takut akan pemberontakannya, jadi setelah Suge Changfeng keluar dari gambar, sebelum berita itu keluar, Anda melenyapkan tentara Dugu. Anda pikir, pada saat itu, klan Luo hanyalah segelintir ahli dan mengabaikan kami dengan berpikir kami tidak akan kesulitan sama sekali. Zuo Fan menghela nafas. Namun pada akhirnya kamilah yang keluar sebagai yang teratas, tanpa ada yang menyangka. Kaisar memiliki pandangan yang membosankan, meluangkan waktu untuk menjawab. Pelayan Zuo seperti dewa. Kekalahan saya adalah dibenarkan. Memberikan tahta kepada Steward Zuo akan menjadi masa depan yang lebih cerah. Semua orang terkejut, termasuk si gendut dan putra mahkota. Dengan sifat cerdas Zuo Fan dan lengan yang kuat, tidak ada seorang pun di Tian Yu yang bisa bersaing dengan hegemoninya. Hati keduanya tercekat, menunggu jawabannya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, ini mungkin terlambat untuk dikatakan,
tetapi saya meminjam orang-orang dari Sekte Perencana Setan dan berhutang budi kepada mereka. Saya perlu melapor kepada mereka dalam beberapa hari. Saya tidak bisa menjadi kaisar, tidak kapan saya akan kembali, entah kapan. Sekte Perencana Iblis tahu tentang ini. Itu bagus, hahaha. Kaisar menyemangati. Conger, berhati-hatilah untuk tidak meraih lebih dari yang bisa kamu raih ketika kamu berada di atas tahta. Anda perlu menunjukkan rasa terima kasih setiap kali Anda dipanggil Yang Mulia. Zuo Fan memuji. Yang Mulia benar-benar cerdik. Baiklah, karena aku dan Lemak punya kesepakatan, dia bisa berjalan ke sana. Tahan. Putra Mahkota bingung, menawarkan layanan penuhnya kepada Zuo Fan yang agung. Prajurit Zuo, karena Tuan tidak dapat mengambil tahta dan tidak berniat membiarkan orang lain mengambilnya, mengapa tidak mendukung saya? Saya bersumpah untuk melakukan semua penawaran Anda. Anda akan menjadi pensiunan kaisar. Zuo Fan adalah pemenang tertinggi di sini, dengan gelar kaisar atas kebijaksanaannya sendiri. Dan dari pendirian klan Luo, Putra Mahkota mengira bahwa tidak ada orang lain yang menginginkan pekerjaan itu. Jadi dia bergegas meraih kaki besar yang tebal itu. Melihat sekilas, Zuo Fan mengejek. Kamu pikir itu hebat memperebutkan kursi kosong yang dimuliakan? Tentu saja, dapatkan saya di atasnya dan saya akan melakukan apa saja. Putra Mahkota mengangguk, yang dia dapatkan hanyalah tatapan menghina. 503. Batuk. Dengan batuk yang keras, Kaisar meludahkan darah gelap. Suaranya lemah. Zuo Fan, kamu orang yang cerdas dan tahu bahwa bahkan ketika memilih sebuah boneka, boneka itu harus memiliki nilai. Putra Mahkota berpikiran sempit, hanya masalah waktu sebelum dia terpeleset dan membuat segalanya kacau balau. Hahaha. Zuo Fan merenung. Putra Mahkota memandang Kaisar seolah dia ingin mencekik lelaki tua yang sekarat itu. Demi dewa, apakah aku anakmu atau apa? Saya mengerti bahwa Anda tidak akan memberi saya tahta, tetapi bisakah Anda setidaknya menghindari ini ketika bukan panggilan Anda siapa kaisar berikutnya? Berhenti menendang. Apa yang pernah saya lakukan kepada Anda sehingga Anda bahkan tidak akan membiarkan saya menjadi boneka? Putra Mahkota menyalahkan nasibnya sampai menangis. Kaisar menyeringai. Putra Mahkota, bukan karena aku membencimu. Hanya saja Anda akan gagal dalam pekerjaan. Paling-paling Anda akan menjadi kaisar yang kacau. Tapi sekarang, dengan situasi yang membutuhkan boneka, seseorang perlu sangat berhati-hati. Dorongan sekecil apapun mungkin akan menjadi akhir dari klan Yuan. Akhir apa? Apakah menurutmu aku tidak berguna, Pak Tua? Putra Mahkota sudah muak dengan ejekannya dan pergi ke kaisar yang sekarat untuk mengguncangnya sambil menangis. Mengapa ayah kekaisaran tidak pernah percaya bahwa saya bisa menjadi kaisar yang baik? Satu-satunya reaksi kaisar adalah tersenyum ketika putranya yang manja meludah seperti boneka. Bahkan saat hidupnya surut, senyumnya tidak pernah kehilangan kecemerlangannya. Ayah kekaisaran, Fatih berteriak dengan bibir gemetar. Putra Mahkota memperhatikan wajah yang dikenalnya, merasakan kehilangan yang tiba-tiba. Dia siap untuk kematian kaisar ketika dia meracuni ayahnya, namun mengalaminya terbukti menyakitkan. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan mata dingin. Gemuk, kamu harus menangani masalah keluargamu. Dalam 2 hari, Anda akan duduk di atas tahta. Yang lain menatap kaisar yang lewat untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti Zuo Fan keluar. Putra Mahkota merosot ke tanah, kekecewaan di dalam hati. Mengapa ayah kekaisaran seperti itu? Zuo Fan juga sama. Mengapa mereka memilihmu? Menyeka air mata, tatapan si gendut mengeras. Tuan, atas kejahatan keji Putra Mahkota terhadap bangsa kita, pembunuhan ayah dan pembunuhan, tangkap dia. Dipahami. Fang Qiubai menunjuk dan energi pedang memasuki Putra Mahkota, menjatuhkannya. Fatih masih berpegangan pada tubuh ayahnya, matanya berlinang air mata. Saat Zuo Fan keluar dari istana, Li Jingtian bertanya. Pengurus Zuo, apakah kaisar yakin, bahkan di ranjang kematiannya, bahwa kita akan membantu klan Yuan naik tahta, bahkan sebagai boneka? Tentu saja, kekaisaran ini memiliki 3 sekte di belakangnya. Zuo Fan mendengus, dan untuk menahan mereka, kekaisaran harus terus menyerahkan sumber daya. Menendang klan Yuan dari tahta untuk orang lain akan membawa kerusuhan, mau atau tidak, mempengaruhi upeti kepada sekte. Untuk menjaga agar Tian Yu tetap damai, mereka harus memamerkan klan Yuan. Tapi apa yang dilakukan kaisar bertentangan dengan garis bawah 3 sekte. Dari pengakuan Kuan Rong, kaisar akan menyerahkan 1/10 dari tanah, yang paling banyak mengandung ranjau roh. Itu sama dengan memotong kepentingan 3 sekte penjaga kekaisaran. 3 sekte telah kehilangan semua kepercayaan pada klan Yuan. Mereka akan menemukan pihak lain untuk menjadi kaisar sejati sementara tetap menjadi pion. Disitulah kita masuk. Li Jingtian tersenyum. Apakah itu berarti klan Luo akan menjadi kaisar sejati Tian Yu dan akan mengendalikan tanah? Tentu saja, saya mengubah perang untuk melawan penjajah menjadi cukup ramai, menambah ketenaran kami. Tidak ada orang lain seperti kita di Tian Yu.
Menjadi penguasa adalah hal yang wajar. Kuncinya adalah mengendalikan semua yang dimiliki keluarga kekaisaran, tambang roh, militer, perdagangan, dan sebagainya. Dengan semua itu dalam genggaman kami bahkan tidak membutuhkan boneka di pengadilan. Zuo Fan menginstruksikan. Klan Luo menggelengkan kepala dengan gembira. Hehehe, mulai hari ini, kekaisaran adalah milik kita. Ada juga tugas mengatur ulang tentara Dugu sebagai tentara pribadi kita. Itu akan dipimpin oleh 4 macan Tian Yu, jenderal mereka. Zuo Fan menoleh ke harimau yang berduka dan Yun Suang. Ada apa denganmu? Yun Suang menghela nafas. Ketika ayah baptis meninggal, aku bersumpah untuk membalas dendam. Sekarang setelah semua musuh hilang, saya kehilangan semua dorongan untuk membenci dan merasa murung. Kaisar adalah orang yang menyedihkan, memberikan hidupnya untuk keluarga kekaisaran, hanya untuk semua usahanya sia-sia. Ya, tentara Dugu bersumpah setia kepada yang mulia juga. Siapa sangka kita akan dikhianati namun diperjuangkan atas namanya. Hahaha, ironi yang kejam. Tentara Dugu menghela nafas. Harimau lainnya menggemakan sentimennya. Zuo Fan berkata, sekelompok orang yang suka mengomel. Musuh adalah musuh dan teman adalah teman. Jika musuh Anda terus hidup, apakah Anda puas melihat teman Anda mati? Tidak ada apa-apa selain sekumpulan orang bodoh yang tidak punya otak. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan pergi. Lanjutkan, saya memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Yun Suang dan harimau memiringkan kepala mereka. Benar. Siapapun akan bersimpati dengan nasib kejam kaisar, tapi dia tetap musuh. Mengingat bagaimana dia membunuh ayah baptis mereka membuat mereka menggertakkan gigi karena kebencian. Kelimanya melihat Zuo Fan dengan lebih hormat. Zuo Fan adalah orang bijak, tatapannya selalu melihat kebenaran. Membiarkan musuh berkeliaran bebas akan membuat teman kita terbunuh. Itu akan membawa kita lebih banyak rasa sakit. Zuo Fan berbalik ke sebuah bangunan gelap, di mana seorang pria menunggunya di dalam dengan busur. Steward Zuo, izinkan saya untuk memberi selamat kepada Anda atas kemenangan penuh Anda, dalam menggenggam bangsa ini dan menjadi penguasa sejatinya. Pemuda berjubah abu-abu memberi hormat. Zuo Fan tersenyum. Saya juga harus memberi selamat kepada saudara Yuming karena telah menemukan jawabannya dan memilih jembatan saya yang sangat mulia untuk pandangan jauhmu. Masa depanmu tidak terbatas, hahaha. Ah, kamu terlalu baik. Saya harus berterima kasih kepada Steward Zuo atas pengingatnya yang baik dan untuk menerangi kegelapan yang keruh. Anda benar, saya tidak bisa menjadi orang hebat yang terkurung di satu tempat. Saya perlu meningkatkan kondisi saya untuk mengamati kekuatan yang bergerak di seluruh papan. Petik 2. Mata Yuming berbinar. Balas dendam untuk tuanku membutakanku, sementara tuan rumah mengikatnya. Sekarang, tanpa beban seperti itu yang menyeretku ke bawah, aku bisa menjelajahi daratan dengan bebas. Tidak peduli dengan nikmat dan permusuhan, untuk keuntungan dan kerugian. Pandanganku sekarang bisa melihat cakrawala. Zuo Fan mengangguk. Kamu telah berkembang menjadi Leng Wuchang dan Suge Changfeng. Saya sekarang dapat membentuk checks and balances baru di dalam klan Luo. Apakah Steward Zuo ingin aku, Suge Changfeng dan Leng Wuchang berdiri bersama? Yuming bersemangat. Dia tahu Leng Wuchang ada di pihak Zuo Fan dan sekarang dia datang ke sini untuk Suge Changfeng. Dalang muda ini memiliki rasa hormat yang tak ada habisnya untuk seniornya. Apa yang tidak pernah dia duga adalah Zuo Fan memberinya posisi yang begitu tinggi di dalam klan Luo, dengan peringkat yang sama dengan dua lainnya. Adapun masa depan klan Luo, dia tidak ragu sama sekali. Terhadap pikiran licik Zuo Fan, keluarga kekaisaran dan 7 rumah jatuh seperti menara kartu, dengan klan Luo memanjat tubuh mereka ke tempat yang seharusnya sebagai penguasa tertinggi Tian Yu. Itu akan menjadi panggung terbaik untuk skillku. Hati Yuming melonjak kegirangan. Ambil ini dulu. Yuming mengambil blutuam. Zuo Fan mengangguk. Di mana dia? Jika Anda berkenan mengikuti saya, pramugari Zuo. Yuming memimpin. Di lantai 2, Zuo Fan bertemu dengan seorang pria tua yang berbaring di tempat tidur, Suge Changfeng. Tetapi dengan betapa kaku penampilannya, itu memberi kesan dia sudah mati. Zuo Fan mengerutkan alisnya dan Yuming memberi makan lelaki tua itu pil. Dengan batuk ringan, Suge Changfeng terbangun. Aku, di mana aku? Perdana Menteri Suge, bagaimana kehidupan memperlakukanmu akhir-akhir ini? Zuo Fan tersenyum. Suge Changfeng mengerutkan kening pada Zuo Fan dan kemudian memperhatikan Yuming. Dia mengalihkan pandangannya dari satu ke yang lain tetapi kabut belum terangkat. Kalian berdua, apa ini? Bukankah aku harus mati? 504. Mati. Zuo Fan menatap Yuming. Apa yang Perdana Menteri Suge bicarakan? Yuming menjelaskan. Pelayan Zuo, Kaisar merasakan waktunya akan tiba dan takut dunia dengan Perdana Menteri Suge di dalamnya akan mengaduk-aduk keadaan. Dia menyuruh saya menurunkan Perdana Menteri Suge. Tetapi karena saya telah menjawab panggilan Steward Zuo yang menginginkan Perdana Menteri Suge, saya membuat Perdana Menteri Suge memalsukan kematian dengan pil.
Sekarang, aman dan sehat, saya memberikan penawarnya. Zuo Fan mengangguk. Suge Changfeng berkata, begitu, Tuan Yuming bersama Steward Zuo. Apa yang telah terjadi? Dengan pikiran licik yang mulia, tidak mungkin dia membiarkan Yuming hidup-hidup. Keduanya tertawa. Dia tidak ada di sisiku sejak tadi malam. Yang mulia tidak punya cara untuk mengetahui hubungan kami juga. Yang kami miliki di antara kami hanyalah sebuah transaksi. Zuo Fan menyeringai. Yuming mengangguk. Sebelum Yobel yang mulia, saya dan Steward Zuo bertemu, untuk keuntungan besar saya. Di masa-masa anarki itu, dengan semua orang memperebutkan tahta, Steward Zuo berjanji padaku. Saya hanya harus melakukan 2 hal kecil untuknya dan dia akan mengajak saya. Tidak peduli seberapa besar tindakan masa depan saya memengaruhi minat klan Luo setelah itu, begitu dia merebut dunia, saya dapat menggunakan janji ini untuk bergabung dengan klan Luo, menjadi pemenang dalam perang saudara ini. Suge Changfeng mengacungkan jempol. Steward Zuo, kenapa aku tidak memikirkan itu? Tidak hanya mengikat lawan tetapi juga memikat tali yang lain lebih mudah. Dan metode ini tidak berhasil hanya untuk dia, kan? Hanya satu yang lain. Zuo Fan mengabaikan pujian itu. Saya membuat janji dengan kandidat potensial. Salah satunya adalah Yuming, yang lainnya adalah Leng Wuchang. Bagaimana dengan saya? Apakah saya tidak memiliki potensi? Alis Suge Changfeng bergetar. Zuo Fan tertawa. Perdana Menteri memiliki banyak hal, tetapi pada saat itu Anda hanyalah pesaing lain. Apakah saya harus menarik saingan? Itu seperti meminta kematian. Hahaha, benar sekali. Perdana Menteri Zuge mengangguk. Yuming melanjutkan. Pengurus Zuo menyuruhku mendesak pangeran kedua untuk bertengkar di pesta ulang tahun, mengarang alasan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk mengatur segalanya, sementara juga menghasut perang dengan semua orang secara sepintas. Masalah lainnya adalah menghasut pemberontakan pangeran kedua saat dia melawan Regent Estate. Meskipun ada banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hal ini pada saat itu, Regent Estate dan Steward Zuo sama-sama ingin menggunakan serangan di pengadilan sebagai cara untuk menunda tentara Dugu. Sementara Kaisar menggunakannya untuk menarik Perdana Menteri keluar dan menjatuhkanmu dalam satu gerakan dengan memasukkan pengkhianat bangsa ke dalam daftar kejahatanmu. Oh, pemberontakan adalah kesalahan terbesar orang tua ini. Mari kita tidak menyebutkannya. Suge Changfeng menghela nafas. Zuo Fan dan Yuming tersenyum. Yuming menambahkan, setelah tugas-tugas ini, Steward Zuo memberi saya tugas opsional, menyelamatkan Perdana Menteri dari kematian. Aku tidak ingin pada awalnya, takut Kaisar akan mengetahuinya, tetapi Steward Zuo terlalu kejam, mengarahkan pandangannya ke lembah neraka sebagai rumah pertama yang dimusnahkan. Itu seperti memotong jalan keluarku. Segera berakhirnya Regent Estate dan saya hanya tersisa dengan keluarga kekaisaran dan klan Luo. Tentu saja, saya harus mendengarkan keduanya. Petik 2. Yuming menatap Zuo Fan dengan sedikit kesal, namun pria itu memiliki senyum pemenang yang tak terlukiskan. Suge Changfeng bertanya dengan ragu. Prajurit Zuo, mengapa Anda menunjukkan perhatian seperti itu kepada saya? Hahaha, saya menghormati kemampuan Perdana Menteri dan ingin mengundang Anda ke klan Luo. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Suge Changfeng berhenti. Apa yang akan dilakukan klan Luo denganku jika memiliki Steward Zuo yang tak terkalahkan? Aku hanya akan menjadi beban bagi Steward Zuo. Perdana Menteri, saya dapat melihat hari ini hanya melalui beberapa metode yang teduh. Tetapi ketika mengatur Tian Yu, Perdana Menteri mengambil mahkota. Zuo Fan menjadi sedih. Untuk berurusan dengan Quan Rong dan keluarga kekaisaran digabungkan, saya harus bertahan dan mengajukan permintaan ke Sekte Perencana Setan, sehingga berutang kepada mereka. Untuk membalas budi, saya harus melapor ke Sekte, tanpa diketahui kapan saya akan kembali. Saya membutuhkan kebijaksanaan Tuan Perdana Menteri untuk memimpin klan Luo, mengendalikan skema besar dan menjauhkannya dari bencana. Sekte Perencana Iblis. Itu berarti Anda telah mengalahkan Quan Rong dan Yang Mulia sambil menjaga 3 sekte penjaga kekaisaran agar tidak mengetahui masalah ini. Suge Changfeng bergetar. Itu akan berarti akhir dari keluarga kekaisaran Tian Yu seperti yang kita ketahui, menjadi boneka, dengan klan Luo sebagai penguasa tertinggi. Hahaha, Perdana Menteri memiliki visi yang sama dengan saya. Datang ke klan Luo, Tuan akan mengatur panggung untuk menampilkan keahlian Anda. Saya tidak akan mempermalukan pikiran terbesar Tian Yu. Zuo Fan tersenyum. Suge Changfeng mondar-mandir di sekitar ruangan. Itu akan membuat posisi pelayan klan Luo tidak berbeda dengan Perdana Menteri Tian Yu. Dan dengan kepergianmu, kepada siapa itu akan jatuh. Zuo Fan berseri-seri. Perdana Menteri Zuge telah menjaga keseimbangan Tian Yu selama 1 abad dan mengetahui seluk-beluknya. Karena posisi ini dan pelayan klan Luo adalah sama, setelah aku pergi, itu akan menjadi milik Perdana Menteri Zuge, hahaha. Itu menyentuh hati Suge Changfeng tua. Dia telah menjadi Perdana Menteri selama dia tahu, namun tidak memiliki perasaan sulit meninggalkan kehidupan itu.
Menenangkan diri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi melanjutkan perdagangan lamanya, dia tidak terbiasa bekerja di bawah seseorang. Ini membuat posisi pelayan klan Luo menjadi pilihan terbaik. Suge Changfeng menunjukkan senyum malu-malu. Saat kau pergi, aku akan mencuri posisimu. Itu tidak akan terlalu bagus. Semuanya baik-baik saja. Pramugara bertanggung jawab atas semua urusan klan. Dan dengan klan Luo yang terus berkembang, urusan itu hanya akan berkembang. Posisi ini tidak akan pernah kosong. Seseorang akan selalu ada untuk mengambilnya. Jika Perdana Menteri Zhuge menganggap bergabung dengan klan Luo sebagai pilihan yang buruk, tidak masalah, saya akan meminta Leng Wuchang untuk mengambilnya. Dia tidak menyukai posisinya saat ini, sebagai penasihat militer. Zuo Fan menyeringai. Suge Changfeng melambai. Oh tidak, itu tidak akan berhasil sama sekali. Leng Wuchang telah menjadi pelayan Regent Estate sepanjang hidupnya, jarang memikirkan masalah. Dengan klan Luo yang tumbuh menjadi perannya sebagai kaisar dalam bayang-bayang, pengalaman ringan Leng Wuchang tidak akan membantu dalam menangani masalah rumit Tian Yu. Saya berasal dari klan yang lebih kecil namun Anda tidak merasakan hal yang sama tentang saya. Zuo Fan menjadi gelap. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Steward Zuo, tolong jangan menggoda. Anda memiliki bakat yang tak terlihat, mampu melakukan apa saja dan segalanya, dengan keagungan luar biasa dan pikiran terbuka. Apa pramugara kecil yang bisa melakukan itu? Saya tidak tahu masa lalu Steward Zuo tetapi saya yakin Anda adalah bakat duniawi. Perdana Menteri Zhuge, Anda benar-benar tahu bagaimana menyanjung. Ini baik-baik saja. Yang ingin saya ketahui adalah, apakah Anda masuk atau keluar? Masuk. Suge Changfeng mengangguk. Zuo Fan santai dan menyajikan blutuam. Peraturan klan, setiap tambahan baru perlu memakan ini. Apa itu? Suge Changfeng bertanya sambil menelan. Zuo Fan akan sudah lama membunuhnya jika dia mau. Mengapa harus melalui semua masalah itu? Semakin bijaksana, semakin cepat Zuo Fan menjelaskan kondisinya. Dengan seringai jahat, tangan Zuo Fan berubah menjadi tanda dan Suge Changfeng mulai berkeringat karena sakit perut. Meringankan tanda itu, Suge Changfeng merasakan teror tidak seperti yang lain meskipun betapa singkatnya rasa sakit itu. Hahaha, ini. Zuo Fan mencibir. Suge Changfeng menggerutu dan merengek. Steward Zuo, apakah itu perlu? Saya hanya seorang sarjana. Saya bukan ahli dan tidak membutuhkan metode ini untuk mengendalikan saya. Hahaha, sarjana. Tuan Perdana Menteri terlalu rendah hati, Anda dalang yang licik dan tidak bermoral. Aku tidak akan tenang kecuali aku mengikatmu. Zuo Fan menghela nafas. Saudara Luo tidak lihai atau tangguh, hanya domba. Membawa begitu banyak binatang di sekitar kandang mereka adalah untuk melindungi mereka. Namun pada saat saya kembali, bukankah pena saya akan kosong dari binatang buas yang memakan semuanya? Memberi kalian semua tali adalah wajar, hahaha. Suge Changfeng dan Yu Ming menggelengkan kepala, tidak menemukan jawaban yang bertentangan dengan logika iblis ini. Karena Demon Archon ini terlalu sial. 505. Keesokan paginya, Zuo Fan membawa Yu Ming dan Suge Changfeng ke kompleks kemakmuran. Dengan kekalahan kaisar, mengambil kembali mansionnya di ibu kota kekaisaran itu mudah bagi klan Luo. Jalanan yang mereka lewati dipenuhi pakaian putih dan semua toko tutup. Itu adalah duka nasional bagi kaisar. Melangkah melewati gerbang kompleks, para penjaga meneriakkan kedatangannya dan semua orang datang menemui Zuo Fan. Sungguh mengejutkan melihat Perdana Menteri yang hebat di belakangnya. Leng Wuchang menganggapnya paling sulit, tidak menyukai kemana arahnya. Izinkan saya untuk mengklarifikasi. Perdana Menteri Zhuge sekarang ada di pihak kita. Zuo Fan tersenyum. Ini Yu Ming, penasihat lembah neraka, juga bersama kami. Steward Zuo kembali dengan lebih banyak bakat, dan tidak lain adalah kepala 4 pilar juga. Gaya perekrutannya tak terkalahkan. Mereka semua menyapa para pendatang baru dengan tangan ditangkupkan. Leng Wuchang memilih mendengus. Zuo Fan hendak pergi dan klan Luo, sebagai kekuatan besar, membutuhkan penasihat yang bijaksana di tahun-tahun mendatang. Tapi pikiran Zuo Fan sangat kacau sehingga dia meminta Suge Changfeng untuk bergabung juga. Ini untuk membuatku tetap waspada. Inilah promosi saya. Leng Wuchang meratap. Dengan basa-basi selesai dan selesai, dia menyuruh semua yang lain pergi. Tuan Leng, berjalanlah bersama kami. Dia membawa ketiga ahli taktik ke ruangannya. Mengambil kursi, dia menatap mereka. Kami semua orang pintar di sini dan sekarang tahu niat saya. Ya, kalian bertiga akan membangun checks and balances di klan Luo. Salut, hahaha. Zuo Fan tersenyum cerah, tetapi Leng Wuchang menghela nafas ketidakpuasannya. Steward Zuo, Anda telah memerintah klan Luo sendirian selama bertahun-tahun dan sejak saya mengetahui kepergian Anda, saya pikir waktu saya untuk bersinar akhirnya tiba untuk menunjukkan keahlian saya. Tetapi Anda merencanakan 2 orang lain untuk menahan saya. Hahaha, kekuatan penyeimbang adalah kualitas seorang pemimpin,
terutama sekarang ketika para pejabat lebih kuat dari penguasa. Tanpa Steward Zuo menahan yang lain dengan cacing, saudara Luo sudah lama menjadi mangsa. Tindakan Steward Zuo semuanya benar. Suge Changfeng mengerti banyak dari pembicaraan mereka tadi malam. Yu Ming mengangguk. Ketiganya adalah dalang. Satu-satunya alasan Zuo Fan bisa mengendalikan mereka adalah melalui trik kecil yang bagus, atau dia tidak akan pernah membiarkan mereka melihat hari esok. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang meninggalkan mereka di sekitar saudara kandung yang naif. Untuk meraih kekuatan, untuk membangun pijakan yang tak tergoyahkan, hahaha, salah satu dari ketiganya dapat melakukannya dalam beberapa hari. Tetapi hanya dengan mereka semua hal-hal akan terus tumbuh. Leng Wuchang bisa melihatnya, tetapi kekecewaan itu terlalu berat untuk ditanggung. Zuo Fan tersenyum. Kalian semua adalah pria yang cakap. Saya mungkin menahan Anda untuk alasan keamanan, tetapi saya tidak akan menghalangi bakat Anda, sebaliknya membantu Anda mengeluarkannya secara maksimal. Pada saat itu Anda akan sangat sibuk sehingga Anda tidak akan punya waktu untuk mempermainkan satu sama lain. Tangan Zuo Fan memegang 3 batu giok. Ini adalah tahap selanjutnya dari rencanaku. Setiap tugas Anda juga disertakan. Tuan Leng memperhatikan sesuatu, tetapi ini adalah kebijakan terakhir. Ketiganya membacanya dan semuanya berseru. Aliansi Luo. Aliansi Luo. Zuo Fan mengangguk, matanya berkedip saat dia mengungkapkan rencana utamanya. 7 rumah bangsawan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, untuk tanah ini. Tetapi bahkan jika mereka memahaminya, mereka akan terbatas pada Tian Yu saja. Kami sekarang adalah bayangan Tian Yu, bebas dari belenggu kaisar dan dapat melampaui batas negara ini untuk mengambil klan terkenal. Tumbuh dan tumbuh tanpa batas untuk menjadi raksasa yang belum pernah dilihat oleh sekte-sekte atas. Ketiganya tercengang. Suge Changfeng menunjukkan, Steward Zuo, ini sangat besar. Dengan meruntuhkan penghalang negara, mengambil klan luar, kita akan menjadi organisasi di luar batas negara ini. Kami akan memiliki banyak orang dan sumber daya. Kami bahkan mungkin bersaing untuk menguasai tanah barat, menjadi kekuatan tertinggi dalam bayang-bayang. Dan hanya kita yang bisa melakukannya karena kita adalah bayangan kerajaan ini, di luar kendalinya. Dengan memikat klan daerah lain, itu tidak akan kembali menggigit kita dan kerajaan lain bahkan tidak akan menyadarinya. Kami akan tumbuh begitu besar sehingga tidak ada negara yang bisa menahan kami. Zuo Fan mencibir. Apakah ketiga pengontrol memiliki pikiran untuk skema kecil ketika mengendalikan raksasa seperti itu? Ketiganya menatapnya penuh dengan pujian. Suge Changfeng menangkupkan tangannya. Steward Zuo luar biasa, hanya melalui ambisinya saja. Saya melihatnya sekarang, mengapa Anda memberitahu saya bahwa pandangan Anda tertuju pada hadiah yang lebih besar? Semuanya menjadi jelas sekarang. Keterampilan saya sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas yang begitu besar dan saya akan menerimanya tanpa ragu-ragu, hahaha. Leng Wuchang senang. Zuo Fan melanjutkan, proyek aliansi Luo hanya diketahui oleh kami berempat untuk saat ini. Akan lebih berbahaya daripada baik membiarkan rumah-rumah, bertekad membangun kembali warisan mereka di dalamnya. Saya tidak pernah ingin melihat kekacauan yang sama seperti waktu 7 rumah lagi. Kalian bertiga adalah orang-orang yang bijaksana. Tugas pertamamu adalah mengubah rumah-rumah ini menjadi mengabaikan rencana mereka untuk membangun kembali dan menjadi pendukung pertama aliansi Luo kami. Ketiganya memiliki senyum merendahkan yang sama. Psikologi terbalik tidak bisa lebih sederhana. Zuo Fan mengangguk dengan senyum lebar. Dengan ketiga hal ini, masa depan klan Luo terjamin. Aku akan pergi sekarang. Anda dapat menangani ruang lingkup satu sama lain. Zuo Fan pergi. Leng Wuchang bertanya, Steward Zuo, pikiranmu adalah misteri sejati. Bagaimana Anda membuat proyek ini? Aku melihat itu terjadi. Zuo Fan menyeringai. Ketiganya bingung. Melihatnya, klan mana di benua ini yang melakukannya? Kenapa kita belum pernah mendengarnya? Tidak ada yang tahu bahwa wilayah suci yang agung memiliki klan Seng pada intinya, dengan semua klan lain dalam aliansinya, gunung yang mendorong ketakutan bahkan ke dalam sekte. Zuo Fan memasuki ruangan lain, di mana 2 orang menunggu. Meskipun dengan kultivasi tertutup mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa duduk di sana dengan wajah pucat. Sudah lama sekali, teman-teman. Bagaimana kehidupan telah memperlakukan Anda? Hahaha. Zuo Fan memberi isyarat dan keduanya bisa bergerak. Hanya saja aku sedikit sibuk dan tidak bisa menemanimu. Maafkan kurangnya sopan santun saya. Berhentilah dengan sandiwara. Sebagai pemenang sejati, apa yang akan Anda lakukan, menyiksa kami? Bawa itu, Heaven Sage berbicara dengan tekad. Zuo Fan mencibir, kamu salah paham. Pernahkah Anda melihat siksaan seperti ini, membiarkan Anda hidup tenang selama 2 bulan? Apa yang Anda sebut 3 hari rasa sakit yang mengerikan itu ketika Anda menangkap kami? Rasanya lebih seperti 3 tahun di neraka. Sage bumi meludah. Zuo Fan menghela nafas. Oh, ayolah, aku membantumu. Dengan siksaan sebagai alasan,
aku menjaga hidupmu agar tidak berakhir berceceran di bawah kaki Sanzi muda. Begitu saya membuatnya pergi, rasa sakitnya berhenti dan saya bahkan menyuruh Anda makan dengan penuh gaya. Apakah kamu lupa begitu cepat? Keduanya bertukar pandang, kami melakukannya, bukan? Sejak pekerjaan Gu Santong selesai, dia meninggalkan klan Luo dan penyiksaan mereka berakhir. Apa yang kamu inginkan? Katakan. Zuo Fan bukan orang yang percaya pada amal sehingga Heaven Sage berteriak. Zuo Fan tersenyum. Saya harap Anda akan bergabung dengan saya. Apa? Keduanya mengejek. Tidak mungkin. Dan kenapa tidak? Zuo Fan bertanya. Keluarga kekaisaran sudah selesai, kaisar sudah mati dan si gemuk baru saja akan duduk di atas tahta sebagai boneka masa depanku. Apa hebatnya mengikuti dia? Jangan bilang kamu juga loyalis abadi. Heaven Sage mengejek. Kami bukan Dugu Zantian atau Human Sage. Kami hanya digaji keluarga kekaisaran jadi kami menangani masalah mereka. Tetapi jika ada satu pihak yang tidak akan pernah kita ikuti, itu adalah klan Luo. Semua karena kau bersama si kecil aneh itu. Apa yang anakku lakukan padamu, hingga kamu begitu membencinya? Zuo Fan mengerutkan kening. Mereka mendengus. Orang aneh itu menghancurkan inti tubuh kita 300 tahun yang lalu, memotong segala kemungkinan untuk mencapai ethereal stage. Anda memberitahu saya jika kebencian tidak dibenarkan. Zuo Fan memberikan sebuah botol. Hanya itu, lihat di sini, ini adalah pil pencapaian surga klan Luo, kelas 10. Ini memperbaiki meridian dan merajut tulang. Penatuali yang patah mengambil salah satu dari ini dan berdiri dan berlari dalam hitungan detik. Dia bahkan menjadi ethereal. Anda hanya perlu melepaskan kebencian dengan putra saya dan bergabung dengan klan Luo untuk memilikinya. Keduanya sok berat. Klan Luo memiliki obat mujarab seperti itu. Meskipun ketakutan akan tertipu lagi membuat Sein ragu-ragu. Tidak mungkin Steward Zuo akan menerima ucapan terima kasih sebagai balasan atas bantuan kecil ini. Kami akan menjadi pesuruh Anda. Kami dapat mengabaikan masalah ini dengan putra Anda, tetapi jika Anda bermain dengan kami. Petik 2. Kau bodoh atau apa? Hidupmu ada di tanganku. Apa gunanya berbohong? Dan dari berapa lama Anda berada di puncak Radiant Stage, begitu Anda sembuh, Anda akan maju. Anda akan mengetahuinya begitu Anda meminum pil itu. Sein menatap botol itu dan meneguknya. Keinginan itu terlalu besar untuk mereka abaikan dan mereka langsung menelannya. Energi lembut memasuki serat mereka, mengeluarkan erangan dari mereka. 506. Paviliun 10 meter terletak di puncak yang tinggi, dengan awan menari di sekitarnya. Seorang pemuda dengan pakaian hitam lembut duduk di meja, mengambil bagian dalam teh. Meskipun senyum bengkoknya merusak citra baiknya, mengubahnya menjadi jahat. Seperti ular berbisa yang akan menyerang. Suara mendesing. Sebuah cahaya membuntuti langit dan mendarat tepat di depan pemuda itu. Itu mengungkapkan seorang lelaki tua berbaju putih dengan tepi emas memegang pengocok ekor kuda, gambar yang sangat abadi. Pemuda itu tertawa dan melambai. Xuan Jianfeng dari Mystical Heaven Sekte, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Xie Wuyue, kami jarang berinteraksi dan tidak ada yang ramah di antara kami. Kenapa tiba-tiba mengajakku bertemu? Apa yang sedang kamu lakukan? Xuan Jianfeng mendengus dan duduk. Sambil tersenyum samar, Xie Wuyue menggelengkan kepalanya. Tentu saja untuk membahas bisnis penting. Meski terlalu dini untuk diungkapkan. Masih ada satu orang yang tersisa. Suara mendesing. Cahaya lain muncul dan kekuatan besar menyapu puncak. Bahkan keduanya tersentak sejenak di sana. Xuan Jianfeng berseru, pemimpin sekte Ren, apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah pria paruh baya dengan fitur tajam, ekspresinya menggigit dan tegas. Rambut tipis tumbuh di dagunya, membuatnya terlihat liar. Pemimpin sekte Ren, salam. Kali ini senyum jahat Xie Wuyue berubah hormat, membungkuk pada pria itu. Xuan Jianfeng melakukan hal yang sama. Sambil menyeringai, pria itu menjentikkan dan berbicara dengan gagah berani. Tolong, pemimpin sekte, saya datang ke sini hanya untuk membicarakan bisnis. Jangan berdiri dalam upacara demi aku, hahaha. Keduanya sudah lama mengenal pemimpin sekte Ren dan langsung duduk. Pemimpin sekte Ren juga duduk, menatap Xie Wuyue dengan kilatan dingin. Pemimpin sekte Xie, apakah yang kamu katakan itu benar? Klan Yuan punya nyali untuk memainkan trik kotor di belakang kita. Aku tidak pernah meremehkan masalah serius seperti itu, pemimpin sekte Ren. Xie Wuyue mengangguk. Xuan Jianfeng bingung. Pemimpin sekte Ren, apa yang terjadi? Kamu tidak tahu, pemimpin sekte Xuan. Pemimpin sekte Ren menatap Xie Wuyue dan bertanya. Pemimpin sekte Xie tidak menjelaskannya di batu giok pengirim. Klan Yuan menjual 1/10 Tian Yu ke Quan Rong. Apa? Xuan Jianfeng bergidik, berbalik kaget ke Xie Wuyue. Apakah ini benar? Apakah mereka begitu keterlaluan? Dan kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku sudah memberitahumu sekarang, bukan? Xie Wuyue mendengus. Xuan Jianfeng memelototinya.
Si bocah itu mempermainkanku, menyerukan pertemuan tanpa menyebutkan alasannya. Kedua sekte ini sebenarnya bukan teman dan sekarang Xie Wuyue berpura-pura tuli, membiarkannya ditipu. Pemimpin sekte Ren adalah kepala dari 3 sekte penjaga kekaisaran, pemimpin sekte surga trailing. Dengan menunjukkan ketidakpedulian dalam masalah yang begitu serius, itu hanya akan membuat hubungan antara aku dan pemimpin sekte Ren menjadi tegang. Dan disinilah Xie Wuyue berhasil. Dia telah memaksa sekte surga mistik untuk datang tanpa menjelaskan apapun kepada Suan Jianfeng. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, itu akan sebesar ini. Kedua sekte memiliki hubungan yang kompetitif, jadi mengapa ada orang yang datang hanya karena yang lain berkata begitu? Tapi dari kelihatannya, masalahnya tidak seserius itu. Suan Jianfeng menyeka alisnya dan menatap Xie Wuyue. Pemuda itu merasa lebih menarik untuk menikmati pemandangan dengan senyum dingin. Pemimpin sekte Ren tahu segalanya tetapi malah tertawa. Baiklah, hanya pemimpin sekte Xie yang lupa menyebutkannya. Pemimpin sekte Suan tidak perlu mempermasalahkannya. Yang penting adalah memahami situasi dan penyebabnya sebelum menyelesaikannya. Pemimpin sekte Ren tersenyum. Pemimpin sekte Xie, sejak Anda mengetahuinya, Anda pasti telah melakukan sesuatu sebelum mengadakan pertemuan ini. Pemimpin sekte Ren bijaksana melebihi usianya. Saya memang bertindak begitu saya menyadarinya. Sekarang semuanya sudah beres. Meskipun itu akan membutuhkan kita bertiga jika kita ingin mengalahkannya di Quanrong dan Bistaming Sekte. Xie Wuyue menjelaskan seluruh rangkaian acara. Pak. Xie Wuyue meletakkan labu di atas meja. Ini adalah jiwa dari 3 tetua Bistaming Sekte. Kita bisa menggunakannya untuk menyerang sekte penjinak binatang, tapi kita perlu pemimpin sekte Ren untuk mempertimbangkan apa yang bisa kita dapatkan darinya. Ada apa lagi? Quanrong tinggal di pegunungan dan hutan dengan tanah yang kaya, banyak tambang dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Saya sudah menunggu lama untuk mendapatkannya. Pemimpin sekte Ren mencibir. Bukankah mereka menginginkan 1/10 dari Tian Yu? Kali ini kita akan membuat mereka berdarah. Xie Wuyue mengangguk. Memang benar. Saya sepenuhnya setuju dengan ide pemimpin sekte Ren. Kami akan mengirim tim ahli ke Bistaming Sekte untuk mendapatkan kompensasi. Dipahami. Pemimpin sekte Ren tertawa. Hanya masalah waktu sebelum saham kita meningkat, hahaha. Yang lain juga tertawa. Suan Jianfeng dan Xie Wuyue tidak selalu di halaman yang sama tetapi puas ketika kedua belah pihak memiliki gigitan. Meskipun Suan Jianfeng mengerutkan kening. Masalah asing telah diselesaikan tetapi masih menyisakan yang internal. Karena usahanya yang keterlaluan, klan Yuan tidak layak untuk memimpin Tian Yu. Kami membutuhkan orang lain, seseorang untuk menjamin kepentingan kami. Tidak perlu khawatir, pemimpin sekte Suan, bukankah pilihannya sudah jelas? Xie Wuyue menyeringai. Suan Jianfeng tersentak. Maksudmu, klan Luo? Tidak. Semua orang tahu Anda memiliki pelayan mereka Zuo Fan untuk bergabung dengan Anda. Menjadikan mereka sebagai pilihan kami akan meningkatkan kehebatanmu. Suan Jianfeng, mengapa begitu picik? Klan Luo dan Demon Seming Sekte memang memiliki beberapa ikatan, tapi tidak ada yang perlu diributkan. Saya bukan orang yang mempengaruhi kepentingan sekte dan mendapatkan kemarahan Heaven Trailing Sekte atas beberapa remah-remah. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang bodoh yang berpikiran sempit? Xie Wuyue membungkuk. Distribusi yang biasa adalah Heaven Trailing Sekte mendapatkan 1/3, masing-masing sekte 1/5 dan sisanya diserahkan kepada Tian Yu. Tetapi dengan klan Luo sebagai perwakilan Tian Yu, 1/10 tambahan akan dibagi di antara kita, hanya menyisakan 1/5. Pemimpin sekte Ren menyala dan mengangguk. Ini adalah bagian semua orang. Tidak peduli siapa yang mengontrol distribusinya, itu akan menjadi keuntungan bagi semua. Yang penting adalah membayar upeti tepat waktu dan tidak melewatkan bagian atas. Tepat sekali. Xie Wuyue terkekeh dan menatap Suan Jianfeng dengan tatapan mengejek. Suan Jianfeng melihat senyum pemimpin sekte Ren dan rasa dingin yang menakutkan di baliknya. Dia mengangguk juga. Tapi pemimpin sekte Ren, kita sekarang memiliki perwakilan baru jadi apa yang kita lakukan dengan yang lama? Klan Yuan telah memerintah Tian Yu selama 1 milenium, akarnya dalam. Bergerak melawan mereka akan membuat negeri ini kacau balau dan mempengaruhi bagian kita. Ketika Tian Yu didirikan, dibutuhkan 100 tahun untuk mencapai perdamaian, waktu di mana 7 rumah berperang dan orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa sumber daya kekaisaran diekstraksi di saat-saat putus asa seperti itu? Kami hanya memiliki sedikit keuntungan saat itu. Tidak, Tian Yu tidak boleh jatuh ke dalam anarki. Pemimpin sekte Ren berkata. Pemimpin sekte Xie, apakah perwakilan Anda percaya diri dalam mengendalikan klan Yuan, dan menguasai seluruh kekuatan keluarga kekaisaran? Hahaha, pemimpin sekte Ren, dia melakukannya saat kita bicara. Dan selain itu, bukankah dia memiliki Demon Seming Sekte jika terjadi cegukan? Pemimpin sekte Ren mengangguk. Pemimpin sekte Xie, sangat mudah dan menjanjikan. Aku akan menyerahkannya padamu. Selamat tinggal.
Pemimpin Sekte Ren menghilang. Xie Wuyue membungkuk. Xuan Jianfeng menatapnya. Xie Wuyue, kamu benar-benar terlihat besar di depan pemimpin Sekte Ren. Tapi saya memperingatkan Anda sebaiknya tidak meminta perwakilan Anda mengendalikan Tian Yu melakukan sesuatu. Jika sesuatu terjadi pada bagian Sekte Surga Mistik. Ya, Xie Wuyue mengangkat alis. Bukan salahku perwakilan Tian Yu ada di istanaku. Ketika saya membawa anak itu, yang Anda tahu hanyalah bagaimana mengejek. Sekarang lihatlah dia telah berubah menjadi apa. Sementara gadismu itu tidak melakukan apa-apa, hahaha. Xuan Jianfeng mengepalkan tinjunya tetapi memilih untuk mendengus. Jangan terlalu sombong. Anak itu lebih dari yang bisa kau tangani. Anda akan menyesal. Bakat yang tidak berguna tidak berbahaya. Saya suka anak-anak dengan beberapa gigitan. Tapi tidak peduli seberapa berbahayanya, dia tetap tidak akan lepas dari genggamanku. Xie Wuyue mendengus dan mencakar udara dengan tatapan ganas. 507. Kami tunduk pada penobatan kaisar. Saat itu pagi hari dan istana kekaisaran bergema dengan pengumuman. Fatih dalam jubah naga emasnya naik ke kursi tertinggi di negeri itu, dengan para pejabat membungkuk di belakangnya. Sejak tentara Quanrong muncul, ibu kota kekaisaran telah disegel dan istana kekaisaran sunyi. Para pejabat telah lama melewatkan pengadilan, menunggu dalam ketakutan akan berita mengerikan bahwa kekaisaran telah selesai. Ini semua menjadi mungkin di tangan Zhuge Changfeng, berkolusi dengan Quanrong dan memenjarakan keluarga kekaisaran. Situasinya sedemikian rupa sehingga selain Zhuge Changfeng dan pejabat pengkhianatnya memasuki istana kekaisaran, seluruh ibu kota kekaisaran tidak mengetahui kebenarannya. Dan para pejabat pengkhianat itu sudah ditangani. Setelah berbulan-bulan hening, kehadiran pengadilan pertama menjadi mungkin setelah Zhuo Fan melangkah masuk seperti pemenang tepat ketika kaisar meninggal karena keracunan. Alasan itu cukup beralasan. Zhuo Fan memuji spanduk untuk menyelamatkan tuannya. Pejabat yang berani, setia, dan berani ini menghindari bahaya kematian dan berbaris masuk dan menyelamatkan keluarga kekaisaran. Sayangnya, tidak ada keberanian yang bisa menyelamatkan kaisar dan putra mahkota dari nasib malang sebagai korban Quanrong. Begitu pemakaman mendiang kaisar berakhir, orang gemuk bersiap untuk kenaikannya. Di antara seluruh keluarga kekaisaran, dia adalah satu-satunya kandidat. Beristirahat di kursi naga besar, mata manik-manik berlemak berkilau saat dia menghirup udara kerajaan. Nenek, Long Yifei dan Xie Xiaofeng termasuk di antara para pejabat yang membungkuk, berteriak. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Tenang. Fatih berbicara dengan bermartabat. Keberuntunganku untuk keluar hidup-hidup adalah karena pelindung bangsa kita, pelayan terhebat di Tian Yu, Zhuo Fan, yang melalui kerja sama dengan klan Luo, mengusir orang-orang barbar dalam upaya gagah berani untuk menyelamatkannya. Hari ini saya mempersembahkan Zhuo Fan dan klan Luo dengan penghargaan atas keberanian mereka. Pemberita itu berteriak dengan suara tajam. Semoga Zhuo Fan dan klan Luo maju untuk penghargaan mereka. Suara tinggi bergema di mana-mana dan Zhuo Fan dengan klan Luo berjalan ke tengah. Fatih memandang dengan berat, hatinya tenggelam. Zhuo Fan sendiri sudah cukup buruk, tapi sekarang Fatih telah menerima perannya sebagai kaisar boneka, tetapi masih memiliki harapan. Dari apa yang dia dengar dari obrolan Yun Xuang dan Yongning, Zhuo Fan akan segera pergi. Berita ini membuatnya sangat gembira. Dengan hama yang paling mengganggu, klan Luo akan jatuh ke dalam kekacauan. Tidak ada penatua dari mereka yang hanya akan tunduk pada yang lain. Tidak ada yang bisa menjaga mereka sejalan, kecuali Zhuo Fan. Dia kemudian akan masuk untuk menengahi dan bahkan mungkin merebut kekuatan Tian Yu untuk dirinya sendiri. Tapi tampilan saat ini telah menghancurkan harapannya dan membuangnya ke selokan. Zhuo Fan berjalan di depan klan Luo. Di antara mereka ada 3 orang yang dikenal Tian Yu sebagai pemikir terhebat, Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan murid iblis berbahaya, Yu Ming. Yu Ming tidak mendapatkan banyak perhatian, tapi si gendut yakin, anak itu bukan penurut. Dengan 3 musang dan elit terkutuk ini, klan Luo telah merampok kaisar baru dari setiap kesempatan. Plus, melihat lebih jauh ke belakang orang akan melihat puncak kekuatan Tian Yu. Li Jingtian, Qiu Yanhai dan anggota klan Luo lainnya dan bahkan para tetua Yin Yang. Dilihat dari aura mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fatih bergumam, saudaraku, apakah kamu harus membawa semua orang dan membiarkanku gantung? Apa yang harus saya lakukan sekarang karena saya tidak punya siapa-siapa untuk membantu saya? Mungkinkah Yang Mulia punya pemikiran lain? Zhuo Fan mengejek. Fatih menghela nafas. Beberapa, tapi sekarang sudah hilang. Menjadi kaisar sudah cukup. Bergembiralah dan berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, hahaha. Zhuo Fan berbicara seperti seorang pemenang sejati. Sikapnya tidak menunjukkan rasa hormat, dengan seluruh pengadilan menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Beberapa loyalis bahkan melompat masuk, mengkritik Zhuo Fan. Beraninya Anda berbicara kepada Yang Mulia dengan sangat tidak hormat.
Anda harus digantung. Bahkan pembela negara pun tidak berhak bersikap kasar kepada Yang Mulia. Dan siapa kamu untuk menyalahkanku? Zuo Fan mengejek, gemuk, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Penghinaan seperti itu untuk memanggil Yang Mulia, saya malu untuk mengatakannya. Mati dengan kepalamu. Tutup mulutmu. Si gendut menggonggong, memegangi kepalanya tanpa daya. Penjaga, bawa dia pergi dan eksekusi dia. Orang tua itu tercengang, Yang Mulia, saya melindungi kehormatan Anda. Kenapa aku yang dieksekusi? Yang Mulia, hukum pengadilan harus ditegakkan. Jangan mendorong tampilan arogan seperti itu. Pejabat tua itu mengoceh, menunjukkan kesetiaannya saat dia diseret. Si gemuk menghela napas. Benar-benar sekutu terburuk yang bisa dimiliki seseorang. Apakah kamu buta? Apakah Anda tidak melihat saya di sini namun masih membunyikan terompet Anda? Orang-orang sepertimu suatu hari akan membuatku terbunuh. Aku bisa melakukannya dengan sangat baik tanpa loyalis keras sepertimu, terima kasih banyak. Yang Anda tahu hanyalah pamer dan bertindak membabi buta. Dengar, keberanian Zuo Fan dan klan Luo patut dipuji, menyelamatkan diriku dari kematian. Mereka adalah penyelamat dunia. Saya memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti langit dan bumi. Kalian semua harus belajar menahan diri di depan klan Luo, mengerti, teriak si gemuk. Penonton kedinginan di tempat dengan banyak dari mereka yang tercengang. Kata-kata kaisar membawa beban berat. Juru selamat memiliki harga diri lebih dari orang tua sendiri. Rasa hormat seperti itu tidak bisa dilanggar. Kaisar mengatakannya untuk menghormati Zuo Fan, untuk menjadikannya seperti ayah kaisar, tetapi bagaimana? Seorang tuan dapat memuja langit dan bumi tetapi tidak ada yang lain. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia masih seorang pejabat dan tidak akan pernah bisa di atas tuan. Namun kaisar memperlakukan Zuo Fan di atas kerabatnya sendiri, di atas langit dan bumi. Itu membuat mereka semua sok. Pada tatapan Zuo Fan, semua menundukkan kepala. Terlepas dari apa yang kaisar katakan, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan. Tapi itu bukan tempat kita untuk berbicara. Bukankah salah satu dari kita baru saja diseret keluar beberapa saat yang lalu? Satu mengintip dan seluruh klan Anda akan mengikuti. Lebih baik diam dan mainkan tanpa sadar. Para pejabat menghela nafas. Zuo Fan mencibir. Seluruh istana telah mengetahui posisinya saat ini, bahwa kekuasaannya akan lebih tinggi dari kaisar. Itu adalah langkah pertama dalam membuat kaisar menjadi patung. Zuo Fan memberi isyarat gemuk untuk melanjutkan. Meskipun bukan tanpa keraguan, contoh keberanian klan Luo untuk tuan dan bangsa mereka adalah cerminan dari langit dan bumi. Mereka yang pertama dalam perang melawan barbar, menyelamatkan tuan mereka dan membantu orang-orang. Saya menyatakan klan Luo sebagai rumah terbaik di bawah langit, memegang posisi kunci di Tianyu, mengelola tentara, mengelola sumber daya, membela negara dan membantu saya dalam membimbing rakyat. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa nama saya. Si gendut merosot di singgasananya, dihabiskan setelah pidato singkat itu. Pengadilan mendidih, militer dan sumber daya, semua di bawah kendali klan Luo. Bagaimana dinasti Yuan itu? Dan dia bahkan mengatakan mereka akan mengelola orang dan tanah bersama. Itu seperti memberi seseorang setengah rumahmu. Klan Luo mungkin yang terbesar dalam kemampuannya, tetapi tidak ada cara yang setara dengan kaisar. Itu menggali kuburanmu sendiri. Beberapa pejabat linglung. Ada apa dengan kaisar baru? Dia baru saja menjual tanah airnya. Bahkan orang bodoh pun tahu untuk menyimpan barang-barangnya, bukan memberikannya. Banyak yang membungkuk dan siap untuk menegur. Namun, seruan Suge Changfeng sempurna. Dalam manajemen, yang paling penting adalah membaca tanda-tandanya. Yang Mulia lebih cerdik dari kalian semua, jadi jangan terbawa suasana dan ikut campur. Para pejabat memelototinya tetapi petunjuknya bekerja seperti pesona. Suge Changfeng telah menjadi Perdana Menteri selama berabad-abad, jadi mengapa melompat ke sisi klan Luo? Melihat wajah kaisar yang kalah, mereka semua ragu-ragu dan mundur. Sesuatu berbau misteri di sini. Mari kita bahas. Tapi itu akan membuat klan Luo menjadi satu-satunya pemegang kekuatan Tianyu. Pergeseran dinasti hanya masalah waktu. Bukan karena itu masalah mereka. Jika klan Yuan tidak peduli, mengapa mereka harus peduli? Para pejabat menjadi tenang, pikiran mereka menjadi bodoh. Suge Changfeng menjentikkan pandangan senang ke arah Zuo Fan. Semakin mereka merasa sedih tentang kaisar, mereka akan semakin terasing dan kaisar tidak akan mencapai apapun. Zuo Fan menoleh ke arah si gendut, berteriak, "Kita akan pergi sekarang." Saat mereka pergi, tidak ada yang menghalangi atau mencaci maki sikap kasar Zuo Fan. Di tempat terbuka sekarang, kaisar tidak bisa main-main dengannya. Tunggu sebentar, mata Fatih bersinar. Kami, saudara, sudah lama tidak bertemu. Saya meminta Anda tinggal dan berbicara dengan saya. Zuo Fan mengangkat alis. Apa yang dia pikirkan? 508. Di taman belakang istana kekaisaran,
Lemak memecat semua pelayannya, kecuali Fang Qiubai, saat dia berjalan dengan Zuo Fan menyusuri jalan terpencil melalui hutan. Fatih menghela nafas. Saudaraku, apakah kamu ingat saat kita bersumpah persaudaraan di Wingzhe City? Saya adalah seorang pangeran dan Anda adalah pelayan dari klan yang hancur. Tapi lihatlah kami sekarang. Seorang raja suatu bangsa dan penguasa sejati Tian Yu. Bukankah waktu hanya bersiul? Langsung saja, Zuo Fan mengerang, membuatnya canggung. Dengan ahem, si gemuk melanjutkan. Maksudku, kamu berjalan sendirian denganku di sekitar istana kekaisaran, tanpa penjaga. Ini membuktikan kepercayaan persaudaraan kami. Tidak, kamu hanya tidak memiliki orang yang cukup baik untuk menghabisiku. Anda menganggap saya Zhuge Changfeng, sangat lemah sehingga saya harus menggunakan pengkhianatan untuk tetap hidup. Zuo Fan mengejek. Lemak tersedak, Fang Qiubai menjadi merah juga. Zuo Fan tidak mengacungkan jari tetapi memukul cukup dekat dengan rumah. Bahkan Divine Dragon Fang Qiubai tidak bisa menggores Zuo Fan dari bayang-bayang, sisa istana kekaisaran tidak dihitung. Dia begitu percaya diri. Fatih menghela nafas. Saudaraku, aku tahu kamu licik dan kuat di semua negeri, tetapi bisakah kamu tidak menyengatku setiap kali kamu membuka mulut? Saya memiliki seluruh pidato persahabatan di sini, untuk lebih dekat, namun Anda membuang semuanya dalam 3 baris dan merusak suasana. Lebih dekat, menjilat tanpa alasan membuktikan bahwa Anda tidak berguna. Zuo Fan mengejek, katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Mata hijau manik-manik Fatih menegang. Zuo Fan, hanya kita di sini jadi aku akan jujur. Apakah persaudaraan kita bertahan? Tentu saja. Apa aku pernah mengingkari janji? Zuo Fan menjulurkan dagunya. Fatih mengangguk. Itu membuat kita tetap bersaudara. Tapi kamu tidak bisa selalu memilih saudaramu. Saya seorang raja di sini. Mengambil kekuatan saya memiliki banyak implikasi, tetapi Anda bahkan tidak memperlakukan saya dengan hormat. Bisakah Anda setidaknya mengampuni diri kekaisaran saya? Biarkan saya memiliki sesuatu untuk bertahan hidup. Untuk apa kaisar boneka membutuhkan kekuatan? Zuo Fan mengangkat alisnya. Apakah ayahmu tidak pernah memperingatkanmu untuk duduk seperti anak anjing yang baik? Lupakan dunia, atau dunia akan segera membakar Anda dan seluruh klan Anda. Ini, di sini dan sekarang, jauh lebih baik. Menjalani kehidupan seorang kaisar yang tinggi, tidak mempedulikan masalahnya dan mengambil hal-hal yang lebih serius, seperti kehilangan lemak ekstra itu, kamu seperti abadi. Apa yang tidak disukai? Zuo Fan menepuk perut goyah si gemuk. Si gendut membalas, saya seorang kaisar dengan cita-cita dan ambisi, bukan untuk hidup dalam ketidakjelasan. Dan ketika kita menjadi saudara, saya tidak menyinggung Anda sehingga Anda tidak dapat melakukan hal yang sama kepada saya. Sekarang, apakah Anda akan menghancurkan klan saya karena kata-kata saya? Lemak, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Zuo Fan menyipitkan matanya. Jika aku ingin membunuh kalian semua, aku sudah melakukannya sekarang. Saya hanya tidak ingin membuat negeri ini kacau balau dan mengacaukan rencana saya. Dan saya masih ingat kami tidak pernah melampaui batas kami pada hari-hari itu. Tapi kenapa Anda hanya meminta kekuatan Anda kembali? Tentu, saya bisa memberikannya kepada Anda, semuanya, meskipun memikirkan konsekuensinya. Petik 2. Konsekuensi. Fatih tegak karena khawatir. Fang Qiubai menyela. 3 sekte penjaga kekaisaran. Tepat, Zuo Fan mengangguk. Rencana mendiang kaisar membawa bahaya ke tanahnya dengan melanggar kepentingan sekte. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan memegang kekuasaan dan sekte tidak akan meragukannya. Tapi karena dia gagal, mereka kehilangan kepercayaan pada klan Yuan, mencari perwakilan pengganti di Tian Yu. Berbicara tentang ketenaran dan kekuasaan, hanya klan Luo yang cocok, jadi kami mengambil semua kekuatan dan keuntungan dari kekaisaran. Jika kita tidak menjadi kaisar bayangan, sekte hanya akan mengangkat klan lain dan Anda masih akan menjadi boneka. Ini semua masalah mendapatkan pawang di sini. Zuo Fan tersenyum. Kami semua adalah teman lama di sini. Klan Anda dan klan saya saling mengenal dengan baik. Suanger, Nona Muda dan Putri Yongning sangat dekat. Masalah apapun yang Anda miliki, kami dapat membantu Anda, dengan bersikap fleksibel juga. Sementara dengan beberapa klan lain, seberapa jauh lebih baik menurut Anda? Fatih gemetar dan mendesah. Dia mengambil klan Luo sebagai satu-satunya lawannya. Mengambil kembali kekuatannya dari genggaman mereka, dia akan menjadi kaisar sejati. Hanya untuk menemukan musuh sebenarnya adalah sekte-sekte itu, selalu dalam bayang-bayang, selalu memegang kendali selama ribuan tahun. Harapan si gemuk tenggelam. Ayah tidak akan melaksanakan perintah mutiara rahasia jika dia tahu. Pesanan mutiara rahasia. Zuo Fan bertanya, klan Yuan benar-benar memilikinya. Saya pikir kaisar hanya bermain-main dengan papan untuk memainkan tangannya. Fatih menghela nafas. Saat klan Yuan dikutuk dengan penderitaannya, Ordo Mutiara Rahasia telah kehilangan maknanya.
Ini adalah perintah yang diteruskan ke kaisar berikutnya di ranjang kematian sebelumnya. Itu hanya untuk didengar kaisar dan standar perilaku, naga berkeliaran menikmati mutiara. Apa itu? Zuo Fan bertanya. Fatih menghela nafas. Itu adalah jalan rahasia yang disiapkan ayah untukku. Untuk melempar mutiara dan membiarkan naga bermain dengannya. Semua kaisar Yuan telah dilakukan dalam milenium terakhir adalah untuk menghasut kekacauan di antara faksi, untuk melemahkan mereka. Kita semua harus mengejar keyakinan ini, atau menciptakan situasi jika seseorang tidak bisa. Perang rumah 1000 tahun yang lalu, Gu Santong menghancurkan Tian Yu 300 tahun yang lalu, adalah contoh utama. Bahkan munculnya klan Luo, mendorong faksi untuk bertarung. Secara sederhana, kaisar duduk di singgasananya menikmati permainan itu. Sementara persatuan faksi akan membuat tahta tidak stabil. Itu masuk akal. Zuo Fan mengangguk. Cara para penguasa adalah tentang pengawasan dan keseimbangan, tidak mungkin tanpa kebencian. Apakah itu membuat cerita tentang 3 rumah kuno Wingeze City bohong? Fatih menggelengkan kepalanya. Tidak, bukankah aku mengatakan, jika kamu tidak memiliki syarat, buatlah. Untuk membuatnya bisa dipercaya, semuanya harus benar. Hanya saja, kata-kata sang pendiri adalah katalis, dengan setiap kaisar membuka jalan bagi kaisar berikutnya jika mereka tidak berhasil. 3 klan kota Wingeze pernah menjadi pejabat Tian Yu. Perencanaan selama 1000 tahun. Klan Anda adalah saham kekaisaran. Bermuka 2 dan menggunakan keturunanmu sampai kelelahan. Zuo Fan menghela nafas. Fatih mengangguk. Seorang kaisar memimpin jalan yang sepi, dikelilingi oleh musuh. Bahkan jika seorang kaisar baik, itu dianggap sebagai kelemahan, dan pada akhirnya dia akan dijatuhkan. Namun klan kami kalah darimu. Naga berkeliaran yang menikmati mutiara telah berakhir, hancur di tangan naga iblis melonjak yang sangat kuat membunuh kita semua. Keduanya terus menatap lama, lalu tertawa. Fatih berkata, "Kakak, bisakah kamu membantuku dengan sesuatu?" "Apa itu?" usul. Fatih menyeringai. "Kau tahu betapa aku menyukai kui kecil. Saya bersumpah bahwa pada hari saya naik, saya akan menjadikannya permaisuri dengan cara apapun. Dengan pembalikan saat ini, paviliun naga terselubung akan memandang rendah klan Yuan. Jadi saya meminta Anda, saudara, untuk membantu saya." Zuo Fan mengangguk setelah beberapa saat. "Tidak masalah. Aku bisa bertanya kepada mereka, tapi itu di luar kendaliku jika mereka menolak. Jika Anda berencana menggunakan nama saya untuk mencuri seorang istri, pikirkan lagi." "Hahaha, pikiran Steward Zuo yang agung adalah labirin. Bagaimana saya bisa menggunakan Anda?" Fatih berkata, "Saya tidak ingin nama Anda, hanya untuk Anda membantu saya. Kaisar Kuanrong mengirim surat belum lama ini, untuk menebus Tuo Batishan dan yang lainnya dengan menyerahkan tanah Kuanrong yang paling subur. Saya hanya bisa menerimanya dengan segel saya. Anda harus membunuh saya untuk menandatanganinya. Aku tidak akan pernah melakukannya tanpa kui kecil. Aku ingin memberikan tanah ini ke Paviliun Naga Terselubung. Paviliun Naga Terselubung mungkin akan menerima lamaran itu dengan tangan terbuka. Tetapi mereka memiliki sedikit orang dan tanah berada di perbatasan. Mereka pasti akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Anda memiliki tentara Dugu dan dapat menggunakannya untuk menyerap Paviliun Naga Terselubung sepenuhnya untuk mencapai kedamaian. Kita masing-masing akan mendapatkan apa yang kita inginkan." Zuo Fan mengangguk. "Bagus. Kamu sama bijaknya dengan ayahmu. Jujurlah sekarang, apakah kamu pernah berpikir untuk menyerangku?" "Tidak pernah," respon Fatih cepat. Zuo Fan menatapnya sebentar dan mengangguk. "Aku akan membantumu. Tapi serahkan pembicaraan kepada saya bisa memeras lebih banyak kondisi. Aku tidak bisa membuatmu kalah hanya dengan pernikahan." "Hahaha, bagimu mungkin bukan apa-apa, tapi bagiku pernikahan adalah segalanya." Fatih menghela nafas. "Aku bisa melihat tanahku hilang, tapi aku tidak akan kehilangan cintaku juga. Saya lebih suka memiliki keindahan di atas tanah." 509. Zuo Fan memandangnya dengan ragu, meskipun masih mempercayainya. Seorang pria yang cerdas dalam genggaman cinta tidak akan pernah mencakar jalan keluarnya. "Aku akan pergi kalau begitu. Selamat tinggal." Zuo Fan pergi. Fatih menghela nafas. "Oh, saudaraku, aku selalu berpikir untuk menyerang, tetapi tidak pernah memiliki keberanian." Dia menoleh ke Fang Qiubai. "Klan Yuan sekarang memasuki hibernasi selama beberapa hari. Saya tidak ingin melakukan apapun. Mari kita berurusan dengan variabel terakhir." Fang Qiubai mengangguk dan mengikuti dengan cermat. Keduanya tiba di sudut barat daya Istana Kekaisaran, penjara bagi sebagian besar penjahat keji. "Zuo Fan, tunggu!" Berjalan keluar dari Istana Kekaisaran, sebuah suara lembut memanggilnya. Dia melihat Yongning berlari bersama Yun Suang. Zuo Fan bertanya, "Ada apa, Tuan Putri?" "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membela Tian Yu dari invasi Kuanrong, menyelamatkan orang-orang kami dan meringankan kejahatan ayah." Dia membungkuk dalam-dalam.
Zuo Fan mengejek, "Putri, kamu tidak bodoh. Karena aku telah merusak rencana induk ayahmu, hari-hari yang lebih buruk menunggu klanmu. Namun Anda berterima kasih kepada saya. Saya harus. Aku tahu ayah salah dalam caranya, membuat marah semua orang. Ini hanya pembalasan yang benar, aku tidak membenci siapapun." "Tentu saja tidak, bagaimana tubuhmu yang lemah bisa menahannya? Kamu selalu mengeluarkannya dengan histeris, hahaha." Zuo Fan menggoda, "Meskipun aku harus mengagumi ayahmu atas rencana cerdik yang dia buat, sayangnya, nasib tidak berpihak padanya, dengan saya dan Suanger bergandengan tangan. Hal-hal mungkin akan berbeda jika tidak." Sang putri hanya tersenyum dan menghela nafas. "Keberhasilan ayah hanya untuk keluarga kekaisaran sementara rakyat akan menderita. Saya lebih suka melihat ayah saya gagal daripada melihat hasil seperti itu." Yongning menatapnya dengan mata memohon. "Zuo Fan, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku?" "Apa?" Melirik mata penuh harapan Yun Suang, dia menoleh ke arah sang putri. Dia bergumam, "Kakak bersalah atas pembunuhan dan pembunuhan ayah, nasibnya adalah kematian. Tapi dia tetap saudaraku. Saya berharap untuk melihatnya tetapi saya tidak tahu di mana dia. Kakak ketiga tidak akan memberitahuku. Aku hanya bisa bertanya padamu." Untuk menghindari skandal kejahatan putra mahkota, Fatih mengatakan dia meninggal di tangan Kuan Rong. "Bagaimana menurutmu Lemak akan menanganinya? Hidup di penjara atau mati?" Zuo Fan menatap sang putri. Jika itu yang terakhir, dia pasti sudah mati. Sang putri panik di dalam. Yun Suang cemberut. "Yah, apakah dia mati atau di penjara? Mengalahkan saya. Ini masalah Lemak sekarang. Simpan itu. Penatuali memberitahu saya bahwa Anda memiliki mata-mata di mana-mana di istana kekaisaran, mengawasi setiap gerakan kaisar baru." Yun Suang ikut campur. Putri menyala dan mengawasinya dengan harapan. Sejak kapan lidah Penatuali begitu longgar? Zuo Fan mengakui, "Ya, saya tahu di mana putra mahkota ditahan. Dia ada di penjara kerajaan." "Bei, bisakah kita pergi menemuinya?" Yongning bertanya. Zuo Fan menolak, "Aku dan si gendut bersumpah sebagai saudara. Saya tidak akan ikut campur selama dia tidak melangkahi." Suasana hati Yongning jatuh. Yun Suang melotot, "Kapan kamu pernah begitu benar?" Yang kudengar hanyalah alasan. Jangan bantu kami akan memaksa masuk dan mengatakan itu perintahmu. Lihat bagaimana penjaga itu menghentikan kita." "Tunggu sebentar." Zuo Fan akhirnya menghela nafas. "Baiklah, aku akan membawamu tetapi kamu tidak boleh membicarakan hal ini kepada siapapun. Saya ingin mengawasi Lemak untuk beberapa waktu lagi. Setiap gerakannya memengaruhi perilakunya di masa depan." Gadis-gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Zuo Fan menghela nafas dan melingkarkan tangannya di pinggang mereka, mata kanannya bersinar keemasan. "Kita berangkat." Keduanya tersipu, muncul di koridor penjara kuning. Gadis-gadis itu mengabaikannya dan melihat Zuo Fan menunjuk sel ketiga. Putra mahkota ada di sana. Sang putri mengangguk dengan kepala tersipu, sama seperti Yun Suang. Mereka adalah wanita murni. Dengan Zuo Fan yang bergerak dengan cepat, mereka merasa malu. Namun pelaku utama hanya memandang mereka dengan aneh. "Ada apa dengan mereka? 1 menit mereka mengomeli saya untuk membawa mereka ke sini, menit berikutnya mereka menjadi kaku." "Kaisar telah tiba." Sebuah suara tajam bergema di penjara yang lembab dan para gadis panik. Yongning berbisik, "Zuo Fan, ayo pergi. Kakak ketiga ada di sini." Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Tidak, dengan penjara ini menjadi rahasia, itu cara terbaik untuk mengujinya. Saya ingin melihat apa yang ada di pikiran Lemak. Dan apakah kata-katanya benar. Tetap diam dan jangan bergerak." Zuo Fan mendesak. Matanya menyala dalam 3 lingkaran emas saat dia mengaktifkan meracuot. Sosok ketiganya melengkung dan segera menghilang. Zuo Fan telah menciptakan ilusi untuk melindungi mereka dari pengintaian. Fang Qiubai dan si gendut berjalan mendekat. Dentang. Pintu sel terbuka dan keduanya berjalan masuk untuk bertemu dengan sosok yang sangat familiar, putra mahkota. Meskipun dengan kultivasinya yang tersegel, tubuhnya dipenuhi luka akibat semua siksaan. "Kakak." Zuo Fan menutup mulut Yongning saat dia menangis. Dengan senyum bengkok, gendut mondar-mandir di depan putra mahkota. "Kakak, aku agak sibuk akhir-akhir ini, dengan pemakaman ayah dan kenaikanku, jadi aku tidak bisa melihatmu." Wajah pucat putra mahkota seukuran benang emas baru lemak dengan tatapan lemah dan dia mengejek. "Kamu babi gemuk, pakaian tidak membuatmu menjadi seorang kaisar. Untuk berpikir aku jatuh ke tanganmu. Kau benar-benar menyimpannya untuk dirimu sendiri." "Hahaha, aku harus memainkan peran kasar, bertahan dengan kerendahan hati di bawah kesopanan palsu atau kamu tidak akan menyisihkan apapun untuk menyingkirkanku." Fatih memasang senyum kemenangan. Putra mahkota menggertakkan giginya, "Ini semua seharusnya milikku. Dibutakan oleh apa yang ada di depan saya kehilangan gambaran yang lebih besar.
Saya telah gagal. Putra mahkota menghela nafas lalu mengejek. Tapi ada orang lain di balik itu semua. Saudara ketiga, Anda hanya boneka. Bagaimana rasanya? Pemenang sebenarnya adalah Zuo Fan, bukan? Hahaha. Fatih tidak menyerah pada lengkingan di telinganya. Ya, dia adalah pemenang sejati di sini. Aku sudah tahu itu. Dia mungkin telah dimiliki oleh ayah, diserang di setiap kesempatan, tapi aku tidak bergabung dengan mereka. Saya yakin dia punya banyak cara untuk membalas budi. Kemenangan ayah tidak dijamin. Oh, kamu sangat optimis, bukan? Pada saat sekutunya pergi, melawan ayah dan seluruh bangsa, satu-satunya alasan sekutu itu kembali adalah karena Regent Estate menghancurkan rumah mereka. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa dia akan tertawa terakhir? Jangan bilang kamu visioner. Fatih menggelengkan kepalanya. Dunia berguncang akibat goyangan ekor naga bumi, lalu datanglah naga surgawi untuk meredam kekacauan. Karena naga langit dan naga bumi ada, tanah dan sungai masing-masing akan memanggil raja mereka. Ini adalah ramalan imam besar Yun Xuanji ketika Zuo Fan menelan jiwa naga Huangpu Qingtian dan dunia bergetar. Zuo Fan telah mengganggu Tian Yu sejak saat itu dan faksi-faksi berselisih paham. Saat itulah ayah mengambil kesempatannya, menjalankan rencananya yang hebat dalam kekuatan gulat kembali ke tangannya. Putra mahkota menghela nafas, tapi si gendut menyeringai. Salah, semuanya salah. Kata-kata High Priest adalah sebuah teka-teki. Baris pertama, ayah bisa memahaminya, tapi dia salah membaca baris terakhir. Tanah dan sungai masing-masing akan memanggil raja mereka bukanlah pertanda runtuhnya Tian Yu. Pikirkan tentang hal ini, apa arti sungai, air, dengan air, dan setiap digabungkan, Anda mendapatkan apa? Luo, baris terakhir dengan jelas menyatakan bahwa klan Luo akan menjadi yang teratas, dengan takdir. Apa? Putra mahkota terdiam. Surga memutuskan klan Luo untuk menggantikan klan Yuan. 510. Berbalik ke arah putra mahkota, lemak tersenyum. Untuk alasan inilah aku tidak pernah bersilang pendapat dengan Zuo Fan dan klan Luo karena takut akan pembalasan takdir. Posisi saya sebenarnya mengandung stempel persetujuan dari surga. Persetan dengan persetujuanmu, kamu hanya boneka. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Putra mahkota mendengus. Fatih hanya terkekeh. Namun aku adalah seorang kaisar. Kata-kata terakhir ayah adalah, apapun yang bisa kamu pegang, itu milikmu. Setidaknya aku telah meraih tahta sementara saudaraku tersayang meratapi bahkan gagal menjadi boneka. Kenapa kamu? Putra mahkota menggertakkan giginya. Dengan senyum sadis, si gendut bertepuk tangan. Bawakan obatnya. Bola lemak busuk, apa yang kamu rencanakan? Putra mahkota menangis. Fatih berseri-seri. Kamu menggunakan obat untuk membunuh ayah, skandal yang harus aku tutupi. Tapi untuk balas dendam ayah, aku akan membuatmu pergi dengan cara yang sama. Seorang pelayan mendekat dengan mangkuk yang bau. Bau busuk yang mengerikan akan segera berakhir. Yongning berjuang untuk pergi ke sana tetapi Zuo Fan menahannya, mengulanginya berulang-ulang untuk tetap tenang. Putra mahkota bergidik di setiap langkah dari mangkuk kematian yang masuk. Dasar gendut, berhenti membenarkan membunuhku dengan alasan kecilmu. Jika bukan karena saya yang bertindak lebih dulu, Anda akan ikut campur hari itu juga. Anda berani datang pada saya memainkan kebajikan abadi, seorang munafik sialan. Petik 2. Kau benar tentang satu hal. Kami sama-sama kejam dan jahat. Fatih mengangkat alis. Meringankan hati nuraniku dengan membalas dendam dengan cara yang sama seperti kamu membunuh ayah adalah salah satu alasannya. Sementara aku lebih gelisah tentang membiarkanmu hidup. Kami telah kehilangan kepercayaan dari sekte penjaga dan Zuo Fan membatasi tindakan saya. Jika dengan keajaiban Anda berhasil melarikan diri, dan menggunakan nama Anda sebagai putra mahkota untuk melawan saya, sekte-sekte itu akan menghancurkan klan Yuan. Demi keselamatan klan kami, kakak, pergilah ke akhirat lebih awal. Fatih membawa mangkuk itu ke putra mahkota. Putra mahkota bahkan tidak bisa bergerak, hanya membentak. Sepotong lemak busuk, kamu akan menyesali ini. Saya tidak pernah menyesali tindakan saya, atau saya tidak akan pernah berhasil naik tahta. Fatih mencibir, matanya bersinar dengan kekejaman, saat dia membuka mulut putra mahkota dan memaksa memberi makan obat berlendir. Putra mahkota melakukan perlawanan yang lemah. Dengan kultivasinya disegel, yang bisa dia lakukan hanyalah mendidih dengan kebencian saat lendir menjijikkan mengalir ke tenggorokannya. Yongning hancur dengan air mata, gemetar seperti daun. Hanya diam berkat Zuo Fan yang menahan mulutnya. Fatih membuang mangkuk kosong itu dan terkekeh. Hahaha, aku bisa tenang sekarang. Hahaha, gendut, lelucon ada padamu. Anda tidak akan memiliki pemerintahan yang riang bahkan sebagai boneka. Putra mahkota berdarah dari mana-mana, matanya merah, namun tertawa saat dia mengutuk. Fatih mengejek, bukan kamu yang memutuskan. Apa yang bisa dilakukan orang mati? Ah, benarkah? Kau bisa membunuhku, sangat gendut,
tapi jangan berpikir sedetik pun kau akan merasa nyaman. Ada orang lain yang juga menginginkan kursimu. Kakak kedua, Fatih mencibir. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kepala bata itu akan menyebabkan kekacauan cepat atau lambat. Tapi kamu bisa tenang sekarang, karena tahu aku akan memastikan dia segera menyusulmu. Putra mahkota terkekeh. Hahaha, ikuti aku. Kamu harus menemukannya dulu. Apa katamu? Fatih mengerutkan kening dan berteriak. Bukankah ayah memenjarakannya? Apa yang kamu lakukan? Wajah putra mahkota berlumuran darah hitam, kehidupan mengalir keluar dari setiap pori-porinya, namun hanya senyumnya yang tersisa. Aku tidak keberatan memberitahumu. Untuk memastikan ulang tahun ayah berjalan sesuai rencana dan saudara kedua tidak melarikan diri dalam kekacauan di Istana Kekaisaran, saya telah menyiapkan beberapa kemungkinan. Pertama adalah meracuni ayah dan kemudian membunuh lemak babimu sambil lalu. Yang lainnya adalah meminta seseorang mengambil saudara kedua. Jika saya berhasil, saudara kedua akan mati. Jika saya gagal, dia akan menjadi pembalas saya, membalikkan Tian Yu. Kenapa kau melakukan itu? Fatih menyipitkan mata. Jika rencana ayah berhasil, Tian Yu pasti sudah menjadi milik klan Yuan. Anda menghancurkan tanah kami. Putra mahkota mengejek, hajingan busukku, apakah kamu sudah melupakan ajaran ayah yang baru saja kamu ajarkan? Jika saya tidak dapat memiliki tanah ini, saya lebih baik menghancurkannya. Bahkan jika mereka saudaraku, hahaha. Putra mahkota terkekeh dan gendut berubah muram. Bagaimana bisa saudara kedua melakukannya? Dia tidak mampu untuk itu. Ya, dia sendiri tidak memiliki harapan dan itulah sebabnya saya telah menyiapkan beberapa hal untuknya. Salah satunya adalah hadiah yang sama yang saya dapatkan untuk ayah, tanah bangsa kita. Fatih berseru, pria terhebat di daratan barat, Dan Xingchen. Rumor mengatakan bahwa siapapun yang memegang tanah bangsa kita, Dan Xingchen akan memenuhi keinginan mereka. Apa? Berdoalah. Menurut Anda apa keinginan orang tua itu? Mata putra mahkota marah. Fatih menatapnya dengan dingin. Dan Xingchen telah hilang selama 1000 tahun tanpa ada yang menangkap tanda-tandanya. Dia bahkan mungkin sudah mati. Harapan ini adalah mimpi pipa. Tidak peduli seberapa buruknya, selama saudara kedua masih ada, Dan Xingchen suatu hari nanti akan datang ke Tian Yu. Hari-hari Anda sebagai seorang kaisar akan dihitung. Rasakan ketakutan yang terus-menerus membayangi bahumu, gendut, hahaha. Putra mahkota terkekeh saat cahaya di matanya memudar. Senyum bangga tetap ada bahkan saat dia mengeluarkan darah dari setiap lubang. Fatih menyipitkan mata dan mendengus saat dia keluar dari penjara. Keluarkan pemberitahuan buronan untuk pangeran kedua Yuan Yong. Siapapun yang menangkapnya hidup atau mati akan sangat dihargai. Ya, Tuan. Teriakan penjaga penjara bergema. Dengan semua orang pergi, Zuo Fan berbalik ke arah putra mahkota yang sombong tapi sudah mati. Dengan kilatan emas, dia membawa gadis-gadis itu keluar dari sana. Wus, ketiganya kembali ke tempat yang sama ketika mereka pergi dan Zuo Fan membiarkan gadis-gadis itu pergi. Putri Yongning berlutut, terisak. Kakak, bagaimana Anda bisa melakukan ini pada saudara Anda? Itu mudah. Jika dia menang, si gemuk akan menjadi orang yang berbaring di sana. Nada datar Zuo Fan datang, menutupi kekacauan di dalamnya. Menyaksikan si gendut membunuh putra mahkota dengan kekejaman seperti itu membuatnya mengerti mengapa si gendut begitu berdamai dengan perannya. Mungkin ramalan Yun Xuanji sedang bekerja, bahwa surga tidak dapat disangkal. Mungkin karena mata tiga sekte yang selalu waspada, siap menghabisinya begitu dia tersesat seperti kaisar tua. Itulah mengapa dia ingin menghabisi para pangeran, untuk menjaga masa depannya. Ini akan menstabilkan posisinya dalam jangka pendek, sementara sisanya akan ditinggalkan untuk masa depan. Pada saat itu, klan Luo akan menjadi raksasa yang bahkan tidak dapat diguncang oleh ketiga sekte dan semua intrik lemak tidak akan mencapai apapun. Tidak sementara pikiran terbesar Tian Yu mengarahkannya. Dia bisa pergi dengan hati yang tenang. Zuo Fan menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, hati saya akhirnya menemukan kedamaian. Iblis, semuanya. Putri Yongning terisak lebih keras. Dia tidak menyadari kebencian dan permusuhan yang mengakar di antara saudara-saudaranya yang terkasih, masalah hidup dan mati. Semuanya, hanya untuk tahta. Kalian bersaudara, dari daging dan darah yang sama. Anda bahkan tidak bisa membiarkan satu sama lain hidup. Zuo Fan menggaruk hidungnya sambil berkata, sejujurnya, saya seorang kultivator iblis, praktis juga iblis. Steward Zuo, kamu tidak masuk hitungan. Yun Xuang menatap matanya dengan pipi kemerahan. Setidaknya kamu menginginkan yang terbaik untuk klan Luo dan para tetua. Jika kamu seorang iblis juga, apa yang akan membuat semua orang lain, iblis? Sebuah akord bergerak di hati Zuo Fan dan dia mengerutkan kening. Aku, Kaisar Iblis yang agung dan agung, penganut sejati jalan iblis, bukankah iblis? Entah orang lain adalah iblis atau saya menyimpang lebih jauh dari jalur iblis.
Zuo Fan bingung. Hatinya tenang namun pikirannya tidak bisa menembus kabut yang semakin tebal. Apakah ini jalan iblisku? Dia dulu sangat berpikiran jernih tetapi akhir-akhir ini terus mendung. Apakah saya harus melangkah maju atau mundur? Kata-kata Yun Xuanji kembali padanya. Hidup ini mungkin hanya cara lain untuk berkultivasi. Dan dia kembali tenang. Terlepas dari itu, jalur iblis tidak pasti. Ikuti saja kata hatimu. Suanger, besok kita kembali ke Wingeze City. Tindakan Fatih membuatku nyaman. Zuo Fan berbicara. Yun Xuang mengangguk. Yongning menatapnya dan memohon. Zuo Fan, aku mohon padamu untuk membawaku bersamamu. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang menyakitkan seperti itu. Yun Xuang mengangguk sebelum dia bisa menolak. Tentu saja, kamu akan ikut denganku ke klan Luo dan tinggal di klan Yun. Tidak pantas membawa Putri Agung pergi. Penolakan Zuo Fan terasa datar dan Yun Xuang berkata, kami adalah klan terbesar yang pernah ada. Apa yang tidak pantas tentang itu? Ayo, dia menarik Yongning pergi, membuat Zuo Fan terdiam. Kenapa bahkan Suanger menjadi bersemangat, jadi keluar dari karakternya? Apakah saya pengaruh buruk? Aku paman yang buruk. Zuo Fan menggelengkan kepalanya.